memberikan waktu mungkin sekitar 5 menit Saya untuk accept nih buat. peserta bisa join ya, Prof. Baik, Prof. Dokter izin kita akan buat share untuk video awalnya, mohon ditunggu. Suaranya belum keluar, Nurul. Mbak Nurul, suaranya nggak kedengeran yang di sini ya, suara dari videonya. Baik, mohon ditunggu, Prof. Dokter. Sembari menunggu peserta ya, Prof ya, dan juga menunggu videonya. Ini kita udah hitung nih peserta yang masuk sudah sekitar 37 atau 38 orang. Lagi menunggu 200 orang yang lain yang masih ngantri nih, Prof. Dok, ya insya Allah nih Jumat berkah. Sebelum kita Jumatan mungkin kita ada sesi talkshow yang mudah-mudahan nih banyak memberikan manfaat ya. Terutama kepada sejawat-sejawat ortoped SP1 yang punya niatan ingin melanjutkan meningkatkan kompetensi di atasnya. Oke, kalau kita lihat waktu sudah menunjukkan pukul 9:35. Mungkin ada baiknya kita mulai dulu. Prof. Fauzi, Dr. Aryadi. Prof. Ya, boleh Dokter Abai. Siap, Pak. Oke. Itu Baik, kayaknya ada Assalamualaikum gangguan warahmatullahi. teknis Oh iya, Prof. audio itu, Dokter Abai. Iya, iya, Prof. Oke, izin saya mulai ya, Prof. Dokter. Boleh kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan salam berbahagia kepada eh, partisipan, teman-teman sejawat, terutama yang sudah kita tunggu-tunggu yaitu para dokter spesialis ortopedi di Indonesia. Dan juga terima kasih banyak kepada dua narasumber kita, sekaligus guru-guru kita, yaitu Prof. Fauzi dan Dokter Aryadi yang sudah meluangkan waktu untuk sesi. Sebenarnya ini bukan sesi eh, ilmiah yang terlalu kaku ya. Kita lebih sesi ke arah sesi sharing dan interaktif talk show. Dan kita memanfaatkan media Zoom, mudah-mudahan bisa mencakup cakupan yang luas untuk peserta dan juga rekan-rekan yang lain yang tertarik tentang dunia subspesialisasi ortopedi, terutama di ortopedi FKUI. Dan izinkan saya juga menyapa kepada peserta acara kita yang masih
akan bergabung. Saat ini sudah ada 44 partisipan. Dan izinkan saya memperkenalkan apa sih tema talk show atau diskusi interaktif kita kali ini. Kita mengangkat tema mengenal lebih jauh tentang program studi subspesialis ataupun SP2 di ortopedi FKUI. Dan di sini kita sudah kehadirkan narasumber kita yaitu Prof. Fauzi selaku Ketua Program Studi SP2 dan juga Dr. Aryadi selaku Sekretaris Program Studi. Jadi ini dua orang paling penting di program studi SP2 Ortopedi FKUI. Dan tidak lupa saya memperkenalkan diri, nama saya Aulia Akbar dan biasa dipanggil Abai. Banyak juga rekan-rekan saya di sini seperti yang sudah hadir. Izinkan saya untuk memandu jalannya diskusi interaktif ini yang terjadwal selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sedikit saya perkenalkan narasumber atau yang mungkin banyak kita akan tanya, yaitu dari KPS, yaitu Prof. Ahmad Fauzi Kamal, spesialis ortopedi, subspesialis onkologi dan rekonstruksi dewasa, selaku ketua program studi. Dan juga ada Dr. Reladi Kurniawan, spesialis ortopedi, subspesialis ortopedi anak, selaku sekretaris program studi. Dan mungkin kita bisa langsung saja, mungkin kita minta Prof. Fauzi kesediaannya untuk apa sih sedikit menceritakan tentang latar belakang adanya program subspesialis ortopedi dan traumatologi di Indonesia. Karena memang bagi sistem pendidikan ortopedi di Indonesia ini adalah hal yang baru. Mungkin berbeda dengan program studi lainnya seperti penyakit dalam, bedah, dan yang lain-lain. Program subspesialis ini ada di Indonesia mulai tahun 2021 dan memang kebetulan diawali oleh ortopedi FKUI. Mungkin Prof bisa sedikit cerita, Prof Fauzi, bagaimana sih Prof latar belakangnya kok dari dulu kan ada program konsultan atau fellowship. Nah, sekarang semenjak 2022 tuh ada program subspesialis, Prof. Ya, Dokter Abai, saya boleh share screen nggak satu slide aja? Boleh, Prof. Boleh banget, Prof. Ini biar mudah dipahami aja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dokter Abai yang sudah berkenan untuk menjadi MC pada kesempatan pagi ini, dan yang saya hormati tentu SPS yang amat luar biasa, Dr. Aryadi Kurniawan. Kemudian dari fakultas saya lihat juga ada yang hadir dan teman sejawat sekalian, alumni atau calon juga mungkin, sebagian besar saya lihat calon peserta didik subspesialis nih, Dokter Abai, yang ingin tahu subspesialis. Baik, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, Dokter Abai, saya minta waktu sedikit aja. Mungkin kita akan lebih enak nanti tanya jawabnya ya. Ya, Prof. Jadi di Monggo, dalam Prof. struktur pendidikan, ini grafik yang saya munculkan di sebelah kiri atas itu ada beberapa jenjang pendidik, beberapa jenis pendidikan, yaitu dari vokasi, kemudian sarjana, dan sarjana terdiri atas sarjana S1, S2, dan S3. Dan untuk saat ini memang di Undang-Undang Dikti itu masih 1212, itu nomor 12 tahun 2012 maksud saya ya, kalau saya sampaikan demikian. Itu ada profesi. Kalau untuk kedokteran tentu begitu selesai sarjana kedokteran ada lanjutannya profesi, dan di atasnya yang lebih tinggi yaitu ada spesialis dan subspesialis. Kalau kita lihat bar ini di Indonesia ada yang disebut sebagai KKNI, kualifikasi kompetensi nasional Indonesia. Kita hanya sampai 9, Dokter Abai. Kalau di luar negeri tetangga ada yang 10. 10 itu artinya setara dengan 9 yang kita punya. Nah, subspesialis itu berada pada kompetensi kualifikasi 9, artinya yang paling tinggi. Yang kalau kita lihat ke sebelahnya di tengah-tengah, itu ada pendidikan S3, baik akademik maupun S3 terapan. Dengan kata lain, pendidikan subspesialis adalah jenjang pendidikan tertinggi pada bidang akademik profesi, tentu apapun itu, dan kita cerita pada ortopedi dan traumatologi pada pagi ini, yang kalau kita lihat ini kesetaraan dengan S3 terapan
dan itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dikti. Jadi mengapa kita ingin terus mengembangkan pendidikan dari institusi pendidikan? Karena kita memang sedapat mungkin mempunyai sumber daya dengan kualifikasi baik keprofesionalan maupun afektifnya, sikap perilakunya sebagai seorang subspesialis, dan juga tentunya profesi kemampuan untuk melakukan risetnya, Dokter Akbar. Yang keywordnya itu adalah bisa multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin. Jadi keywordnya itu saja untuk dipahami. Ya, itulah mengapa kita terus mengembangkan kan namanya anak sekolah di tempat ini ya di sekolahan Dokter Abai ini ya kita sedapat mungkin adalah mencapai pendidikan yang paling tinggi. Kurang lebih seperti itu Abai. Kenapa terus kita mengembangkan dan alhamdulillah kita sudah membuka program studi subspesialis dengan 9 peminatan. Saat ini ada amanah kolegium yang disahkan oleh KKI, ortopedi, dan traumatologi memiliki 9 peminatan. Dan FKUI Alhamdulillah sudah membuka 9 peminatan dan meluluskan, walaupun nggak merata ya, tetapi telah meluluskan ke 9 peminatan tersebut. Nah, Alhamdulillah UNER juga sudah membuka 1 tahun kemudian itu mempunyai 5 peminatan. Barangkali sedikit latar belakangnya begitu Dokter Arbai. Saya tutup dulu ya. Terima kasih. Baik, baik Prof. Terima kasih. Ini sebenarnya nih info yang sangat apa ya? Menurut saya sangat menyenangkan ya, karena membahagiakan gitu loh. Karena ternyata yang mungkin beberapa orang berpikir wah ini kalau kita jadi dokter spesialis nggak bisa nih ke arah dokter atau ke akademisi gitu. Padahal ternyata program subspesialis pun setara dengan KKNI 9 ya Prof ya, yang memang Ya, setara dengan dokter ya Prof. ya, betul. Oke, oke. Betul, Dokter Arbai. Baik, baik, Prof. Nah, untuk jumlah keseminatan itu sendiri sebenarnya 9 seminatan. Ini saya mau mungkin bertanya ke Dokter Aryadi, Dok. Untuk kesembilan seminatan itu di program SP2 Orto FKUI itu sebenarnya ada apa aja, Prof? Apa, Dok? Sama mungkin bisa sedikit di-spill ketua peminatannya masing-masing siapa ya, Dok, dari dosen di Orto FKUI? Ya, baik. Terima kasih, Dr. Abai. Em, kita prodi sub SP, ortopedi traumatologi adalah prodi yang pertama di Indonesia dan alhamdulillah lengkap. Ada 9 sesuai dengan eh, perkonsil. Ya, kalau yang lain kebetulan sampai saat ini belum sebanyak kita. Jadi 9 itu kita mulai dari eh, trauma, tapi dalam hal ini trauma advance ya. Ketua program studinya, mohon maaf nih kalau koreksi kalau saya salah nih Prof ya. Ketua program studinya bukan ketua bersama, ketua peminatnya adalah Dr. Ihsan Usman. Kemudian ada Datrikon, itu ketua peminatannya adalah Prof Ismail. Kemudian ada Sport, itu ketua peminatannya adalah Prof Andri. Untuk tumor itu onkologi, ketua peminatannya adalah Prof Fauzi. Pediatrik itu saya. Em, hand and microsurgery itu Dokter Wildan ya, Dokter Wildan. Karena Dokter Wahyu jadi direktur utama di Fatmawati. Kemudian untuk shoulder and elbow itu Prof Andri ya. Kemudian juga apa namanya foot and ankle itu Dokter Ihsan Usman. Ya, jadi intinya adalah kita adalah satu-satunya di apa namanya di Indonesia dengan peminatan yang terlengkap. Yang 9 ini bukan ujuk-ujuk, tetapi ada dasar hukumnya, yaitu karena ya kebetulan mungkin di tempat lain ada yang membagi menjadi upper dan lower, tapi di kita lebih spesifik, lebih detail, ya. Ini juga tentunya satu ada dasar hukumnya, dua juga mengacu mengacu ke benchmarking ya ke dunia internasional
Jadi kalau misalnya sport itu ada federasi internasionalnya gitu ya. Eh, apa dan recon juga ada, hand ada. Jadi bukan lower extremity atau upper extremity, tapi kita benchmarking juga sehingga nanti memudahkan untuk pengembangan selanjutnya. Eh, Penunjukan ketua peminatan yang merupakan orang-orang yang qualified ya. Qualified bukan saja di level nasional, tetapi juga regional bahkan internasional. Itu juga menunjukkan satu keseriusan kita. Jadi tidak hanya sekedar ada gitu ya, tapi itu juga sekaligus menunjukkan bahwa berada di bawah bimbingan atau supervisi dari memang tangan-tangan yang kompeten, yang sudah kalibernya bukan cuma kaliber nasional, tapi juga bahkan internasional. Demikian Dokter Abai, silakan. Oke, luar biasa. Terima kasih Dokter Aryadi. Memang paling lengkap ya dok, dan yang pertama dan yang paling lengkap. Wah, Ya, itu sih yang saya tangkap, dan juga dari tadi Dokter Aryadi menyebutkan nama-nama sosok tersebut mungkin sudah sering banget kita dengar, yang mana dengan bergabungnya mungkin kita ke program SP2 ini bisa bertemu langsung, bahkan diajarkan langsung oleh nama-nama besar tersebut, seperti Prof. Andri Lubis yang ternyata mungkin akan mencalonkan diri sebagai ketua Paboy ya. Dan tidak lupa yang paling spektakuler memang KPS nih, SP2 sebagai calon dekan. Saya lupa tadi mengucapkan semangat dan selamat kepada Prof. Fauzi nih sebagai kandidat calon dekan FKUI. Jadi ya memang saya seperti yang Dokter Arya dibilang, tidak diragukan lagi memang guru pengajar, setelah pengajar baik ketua peminatan ataupun pendidik sudah memiliki kaliber yang tinggi, dan juga bukan 1-2 tahun pengalaman pengajar ya dok, tapi udah ya. puluhan tahun ini. Karena saya pribadi dari spesialis bertemu beliau, fellow bertemu beliau, subspesialis bertemu beliau, bahkan makin ini eh menyala ini, Prof, melesat seperti eh, seperti ini, Prof. Semboyan SP2 ortho ini, Prof. Ya, Eh, Mungkin sedikit, Prof. Ini banyak ditanyakan, Prof. Ini kan memang base centernya di RSCM FKUI. Selain itu, program SP2 Ortho ini bekerja sama juga dengan RS mana aja nih, Prof. Fauzi dan juga Dokter Aryadi. Termasuk juga mungkin ada jejaring gitu, Prof. ya, ya, Dokter Abai. Eh, jadi kalau terima kasih Dokter Abai. Jadi program studi subspesialis ini ortopedi FKUI ya. Itu pertama sebelum saya jawab yang tadi, itu lama masa studinya itu 2 tahun Dokter Abai. Setidaknya Oh 4 semester. iya, Ini sangat-sangat penting untuk diketahui ini. iya iya, Prof. Ya, 2 tahun itu memang seperti lama. Padahal Dokter Abai ini tidur aja sebentar, tahu-tahu udah 2 tahun ini. Jadi karena kenapa? Karena memang padat kegiatannya. Ya, jadi visi kita itu sebetulnya untuk menghasilkan seseorang, kita tentu menyesuaikan dengan visinya universitas dan fakultas. Jadi, tetapi profil yang kami harapkan juga itu tentu menyesuaikan dengan misi, dengan visi. Jadi dalam 4 semester itu, Dokter Abai, itu kita mengharapkan lulusan kita itu, kalau bahasanya Dokter Aryadi ini saya gabung-gabungnya supaya mudah dipahami saja. Selain menghasilkan suatu seseorang yang punya afektif yang bagus, kalau maunya nasional itu religius, Dokter Abai, adabnya bagus, tata keramanya bagus, tapi juga mumpuni di dalam keprofesionalannya, mumpuni, mahir, ahli, tetapi juga mampu bekerja sama secara multi, inter, atau transdisiplin. Dan yang tidak kalah pentingnya, Dokter Abai, itu bahasanya dia itu cendekia, cerdas cendekia. Itu saya kutip aja bahasa beliau. Tentu bahasa akademiknya ada. Nah, untuk mencapai hal itu, kita memang Fakultas Kedokteran bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan utamanya itu adalah di FKUI dan jejaringnya Academic Health System. Jadi masing-masing peminatan punya apa namanya punya jejaring yang memang difokuskan
menyesuaikan dengan penambahan kompetensi. Jadi kita juga bekerja dengan Hasan Sadikin, kita kirim di sana misalnya untuk sport dan HIPMI. Begitu pula Surabaya juga kita kirim ke sana. Kemudian kita Malang untuk shoulder elbow, juga untuk spine. Kemudian kita kirim juga ke Rumah Sakit RSO Solo. Kemudian Mawardi untuk spine-nya misalnya, Bali juga demikian. Juga di sekitar Jakarta tentunya Persahabatan, kemudian Rumah Sakit Tangerang, dan lain-lain. Yang tidak kalah pentingnya, Dokter Abai ini nih, di program studi subspesialis itu wajib ke luar negeri, Dokter Abai. Jadi, Wah, itu dia jadi nih, ke Bro. luar negeri ini kita ada, kalau spine itu senangnya kalau nggak ke Jepang, ke Jerman, Dokter Abai. Kalau Iya. onkologi sementara ini senangnya ke Taipei Veteran General Hospital. Kalau HIPMI ada yang ke Changgeng, ada yang ke Korea, ada yang ke Thailand, begitu pula trauma dan lain-lain. Tetapi peserta didik, ini yang saya mau garis bawah itu wajib. Nah, ini salah satu kita itu adalah wajib untuk mempunyai pengalaman di luar negeri minimal 1 bulan, maksimal 6 bulan, Dokter. Maksimal 3 bulan, Dokter Abai. Nah, jadi sebagian yang di luar negeri juga sudah kita susun PKS-nya sudah selesai, dan sebagian masih berproses. Kurang lebih begitu, Dokter Abai. Nah, saya boleh share nggak, Dokter Abai, satu slide? Boleh, boleh, Prof. Monggo, Prof. Nah, jadi karena pertanyaannya Dokter Abai tadi tentang eh, ya, apa sebetulnya yang mesti dikuasai oleh peserta didik subspesialis, itu antara lain adalah ini nih, saya mau garis bawahi. Itu adalah bagaimana kemampuan di kliniknya, kemudian bagaimana, sorry, bukannya ini. Oke. Nah, ini ada patient care, jadi kemampuan klinik itu mulai dari outpatient klinik di ruangan, jadi wajib follow up di ruangan, Dokter Abai. Kemudian Iya, iya. untuk di kamar operasi, dan ada namanya untuk pengayaan sebelum ketemu pasien itu ada silent mentor, ada berbagai macam course dan lain-lain. Nanti mungkin gambarnya saya sampaikan, tapi juga di sini kita punya pengayaan yang banyak, yaitu ada lecture discussion agar seperti saya sampaikan tadi, supaya cendekian peserta didik subspesialis ortopedi dan traumatologi ini juga wajib mengikuti internal conference dan external conference di dalam dan di luar negeri. Nah, itu supaya apa? Supaya terbuka dan mudah direkognisi ke depannya. Begitu selesai punya pengalaman di luar negeri, sudah punya attachment dan membangun network yang sedemikian bagus. Dan salah satu unggulan kita juga tentu adalah riset, Dokter Abai. Dokter Abai ini salah satu yang pernah mendapatkan riset ini. Ya, Dokter Abai kan. Saya Iya, nunjukkan Prof. nih, masih ada gambar Dokter Abai ini sebentar ini. Pengalaman risetnya. Kalau nggak salah, nah, Dokter Abai Oh, ini, iya. kan Dokter Abai ini. Iya, betul, Prof. Dokter Abai itu salah satu yang mendapatkan hibah bersama-sama dengan peserta didik S3. Ini adalah risetnya, riset basic. Nah, kurang lebih itu jawaban saya sementara, Dokter Abai. Nanti kita Baik. lanjutkan lagi. Silakan. Baik, baik, Prof. Ya, sebenarnya penjelasannya tadi udah mau saya tanya karena memang udah banyak nih, Prof, yang nitip pertanyaan. Yang banyak di concern tuh teman-teman rata-rata bertanya, ini nanti kita menghabiskan waktu di RSCM aja ya, Dok? Katanya. Itu banyak pertanyaan. Ternyata dari penjelasan Prof. Fauzi, ternyata tidak. Kita juga ada kerjasama yang memang bukan cuma baru-baru ini, sebenarnya sudah dari dulu, bahkan berapa belas tahun dan makin meningkat intensifikasi kerjasamanya. Jadi temen ada yang nanya nih, Dok, berarti saya stuck di Jakarta nih, nggak bisa kemana-mana karena sempit banget. Padahal nggak, jadi kita bisa ada kesempatan ke daerah lain dan center-center terutama rumah sakit pendidikan di kota lain ya, Prof, bahkan sampai ke luar negeri. Itu dia. Dan memang opsinya banyak. Ada beberapa orang, wah saya nggak mau nih yang jauh-jauh, mungkin di daerah Asia, atau waduh saya bingung nih kalau kejauhan. Ternyata memang dari penjelasan Prof. Fauzi, untuk rekan-rekan sejawat, stase luar negeri itu memang ada, dan tadi sudah diingatkan oleh Prof. Fauzi, minimal sebulan, paling lama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Mungkin nanti bisa dijelaskan Dokter Aryadi nih, kenapa nggak langsung 1 tahun maunya gitu, Bro, apa Dok? Dan apakah kita harus spesifik eh,
ke rumah sakit atau negara tertentu yang apakah butuh juga kerjasama MOU atau letter of agreement atau bisa melalui jalur-jalur lain untuk direkognisi sebagai stase luar. Itu bagaimana, Dokter Aryadi? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mencoba juga menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan dengan bagus sekali oleh Prof. Fauzi. Jadi mengenai durasi 2 tahun. Nah, ya, yang pertama adalah durasi 2 tahun ini sudah ditetapkan di Undang-Undang baik Pendidikan Kedokteran maupun apa namanya Undang-Undang Praktek Kesehatan. Jadi subspesialis itu minimal 2 semester. Sorry maaf, 2 tahun. Dua Jadi tahun. 4 semester. Itu sudah ada di undang-undang. Artinya, kalau ada pendidikan lain yang kurang dari 4 semester, tidak secara undang-undang tidak bisa dianggap sebagai subspesialis. Itu penting sekali. Undang-undang tidak akan direkognisi oleh apa namanya undang-undang kita ya bahwa mereka naruh itu di gelar mereka subspesialis ya repot, capek kalau ngurusin itu ya. Tapi yang jelas secara undang-undang itu minimal 4 semester. Jadi nanti nih di rumah sakit gitu ya BPJS misalnya BPJS ya. Mana Anda dia klaim dia subspesialis mana? Loh kok kurang dari 4 semester? Ya enggak ada ijazahnya juga enggak ada gitu loh. Jadi itu 4 semester. Jadi jangan dianggap bahwa 4 semester itu menjadi beban karena itu diamanahkan oleh undang-undang. Kalau kita melihat spesialis lain, anak, penyakit dalam, bedah, obgyn, apapun deh, ya, yang menyandang gelar subspesialis itu juga sama, 4 semester. Ya, kalau kurang dari itu, ya sebenarnya bukan sebenarnya, ya secara undang-undang, secara hukum tidak layak untuk menyandang gelar subspesialis. Ya, masalah pribadi itu bukan urusan kita lah ya, silakan aja. Tapi sebenarnya nggak ada itu. Nah, itu ya. Nah, lalu mengenai durasi dari 4 semester ini. Jadi gini, dalam ilmu pendidikan itu untuk mencapai kompetensi itu ada yang maksud kompetensi, oh Dokter Abai layak sebagai subspesialis kompeten gitu ya. Itu ada yang berdasarkan time based, ada yang berdasarkan kompetisi based. Maksudnya apa? Wah, 2 tahun, 4 semester itu layak gitu loh. Nah, lalu ada yang oh harus mengerjakan revisi misalnya 10 kasus misalnya gitu ya. Itu baru dikatakan layak. Jadi berdasarkan jumlah kasus gitu ya. Nah, jadi kami di sub SP FKW RSCM itu combine. Jadi nanti menjawab pertanyaan tadi. Jadi kita memang terpaku atau terikat dengan undang-undang 4 semester minimal. Tapi kita juga tahu sekolah itu bukan namanya kan jauh dari keluarga, ya toh, tidak Ya. produktif secara finansial. Jadi ya semaksimal mungkin kita 4 semester aja, jangan 5, jangan 6 gitu ya. Kalau kemarin ngobrol sama Prof. Fauzi di penyakit dalam itu memang teorinya 4 semester, tapi jarang, jarang yang tepat waktu, ya. Kami di bedah nggak semua bedah sih, bedah umum maksudnya ada contoh bedah vaskuler itu juga ada cukup banyak yang agak prolong gitu ya. Nah, kami berusaha 4 semester itu tepat waktu, ya. Nggak bisa kurang karena undang-undang, tapi jangan lebih. Nah, caranya bagaimana? Ja- Caranya adalah dengan tapi tetap memperhatikan kompetensi base tadi. Misalnya Dokter Abai revisi 10 misalnya gitu ya. Caranya dengan kita memiliki jaringan rumah sakit jejaring di dalam maupun di luar negeri. Ya. Jadi dengan itulah tujuannya, perspektifnya, konteksnya sehingga tetap 4 semester, tetapi kompetensinya juga terpenuhi. Ya, nah mengenai rumah sakitnya, tentunya harus rumah sakit yang menjalin MOU. MOU, Memorandum of Understanding, meningkat ke PKS, Perjanjian Kerjasama. Jadi tidak bisa sembarangan ke sana, ya bisa diusulkan nanti pihak kami Prodi Suprasistem akan berkorespondensi sehingga nanti artinya gini loh kita nggak kayak rudal itu kan fire and forget gitu ya lepas ke sana udah terserah lo mau di sana mau ngapain enggak jadi kita ke sana misalnya mengirimkan seorang peserta didik itu di sana ngapain apa aja yang dikerjakan gitu loh jadi dalam konteks untuk memenuhi
kompetensi yang disyaratkan. Kita juga sudah ada SNPK, Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Subspesialis. Jadi subspesialis itu binatang apa sih? Dia harus bisa apa aja sih? Itu sudah ada standarnya. Nggak bisa, itu kurang dari itu nggak bisa, ya. Itu udah undang-undang gitu. Nah, lalu kita berusaha mencapai KPI tersebut, Key Performance Indicator tersebut dalam 4 semester. Nah, itu kita mikir peserta didik harus di RSCM, tentu harus di RSCM ya, karena kan ketua peminatannya kan ada di sini. Konseptor pemikir utamanya ada di sini. Tapi untuk memenuhi kompetensi tersebut, maka peserta didik juga dikirim ke jejaring-jejaring. Demikian Dokter Abai. Monggo Prof. Baik-baik, terima Iya, kasih Dokter Adi. Mungkin Prof Fauzi dokter ada yang Abai. ditambahin nggak, Prof? Karena memang sedikit, Prof. Jangan dijawab dulu, Prof. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik juga sebelum ditambahkan, Prof Fauzi. Karena banyak orang yang mikir nih 2 tahun tuh lama banget. Iya, Padahal benar kata Prof Fauzi, saya selaku alumni juga merasakan awalnya tuh pas belum memulai banyak banget. Dan lagi ada juga yang berpikir, Prof, 2 tahun nih full di RSCM gitu. Terus apa kayak jadi residen lagi ya? Padahal ternyata tidak. Setelah itu ada 6 bulan pertama MDU yang memang belum menyentuh pasien dan juga nanti semester akhir fokus di penelitian dan lain-lain. Mungkin Prof Fauzi bisa menjelaskan lebih detailnya, Prof. Bagaimana, iya. Prof? Jadi kita ini adaptif saja, dokter Abai. Ini saya teman-teman kayaknya khawatir ini. Kalau di FKUI kayaknya penelitiannya susah ini, dokter Abai. Itu dia, Prof. Udah ada spoiler, Prof. Iya, Bagaimana, Prof? Monggo. takut ini ya. Takut Jadi tuh. teman-teman sekalian, seperti saya sampaikan tadi dan ditekankan oleh Dokter Aryadi, itu memang 4 semester ini kita jaga sesungguhnya. Jaga, saya tahu tuh kecemasannya teman-teman itu, Dokter Abai meluangkan waktu 2 tahun itu. Jadi kita jaga itu tepat waktu 2 tahun. Artinya itu kita paksa, bahasanya ya, kita paksa jadwalnya ketat. Yang dipaksa itu siapa? Yang dipaksa itu adalah para dosennya. Ini bukan yang hanya di FKUI LSM nih. Para dosen yang dititipkan juga di jejaring serta jadwalnya sudah tersusun dengan rapi. Tepat 2 tahun harus ujian kapan? Ujian tulis, ujian disertasi proposal, ujian seminar hasil, ujian seminar akhir. Itu wajib tepat waktu kecuali peserta didiknya ya mau nyantai ya apa boleh buat ya, atau ada misalnya mau cuti melahirkan buat dokter wanita ya yang nggak apa-apa, itu kan tak terhindarkan. Jadi umumnya kita boleh dibilang sampai sekarang itu dokter Abai itu tepat waktu kecuali ada yang cuti melahirkan. Semuanya itu tepat waktu 2 tahun. Kenapa? Karena kami sudah mempertimbangkan kekhawatiran atau kecemasan dari teman-teman yang mau sekolah di subspesialis. Jadi awalnya kurang lebih sekitar 4 bulan setengah itu pengayaan di fakultas, dapat berbahasa sama-sama dengan teman-teman di S3. Jadi kalau saya survei dari teman-teman dapat ilmu statistik, filsafat, metodologi, patient safety, biomolekuler, itu teman-teman mempunyai sesuatu pengalaman lebih, Dokter Abai. Yang udah lulus nih saya tanya, itu yang sebelumnya belum merasa, belum pernah kontak yang lebih dalam tentang penelitian itu begitu menjalani itu ternyata mereka menikmati. Ada pengalaman lebih yang belum pernah teman-teman peserta didik itu dapatkan di sebelum-sebelumnya. Yang kedua adalah mulai pengayaan. Pengayaan itu apa? Saya tambahkan ya secara substansi keilmuan nih supaya teman-teman kegambar. Apa sih setelah yang diperoleh nanti dari setelah pengayaan di fakultas, ya MDU namanya. Itu kita materinya itu ada MDU, ada MKK, MDK, ada ini ya kelompokannya mata kuliah keahlian khusus, kuliah penerapan akademik, peminatan ya. Ini adalah contohnya. Ini adalah seperti saya sampaikan realisasi pada umumnya kegiatan kita dan apa yang diperoleh setelah selesai dari depan itu kita tetap adaptif. Nah, apapun masanya waktu pandemi ya kita sesuaikan.
Ya, kemudian yang kedua itu adalah discussion secara mendalam, transfer of knowledge. Ini kayaknya Dokter Abai juga ini. Iya, Prof. Ya, jadi tetap kita ada diskusi waktu pandemi, tetapi sekarang tentu bisa kontak langsung, bisa diskusi topiknya. Dan kita setelah belajar mandiri, itu setiap Kamis dan Jumat itu kita gali ini, kita nilai ini teman-teman ini. Maju ke depan, Dokter Abai, bawain kasus ini, pre-operative planning, intraoperatifnya dinilai, dan pasca operasinya wajib follow up. Jadi seseorang itu bisa kita nilai kemampuannya, knowledge-nya, skill-nya interoperatif, clinical decision-nya, itu adalah dengan berbagai macam pengayaan. Tentu dievaluasi. Dan kita juga punya Dokter Abai nih. Ini rutin nih. Salah satu kelebihan kita itu profesor lecture. Minimal 1 tahun itu 6 kali kita mendatangkan profesor dari luar negeri ataukah mereka secara hybrid online. Nanti besoknya ada Profesor Francis Lee untuk onkologi. Jadi kita putarlah secara bergiliran. Dan nah ini nih Dokter Abai. Ini pengalaman lebih juga Dokter Abai. Sebelum Ini dia. kontak kepada pasien, kita namanya punya silent mentor program. Ini udah punya hakinya Fakultas Kedokteran Subspesialis Ortopedi Dokter Abai. Kita udah punya hakinya ini. Jadi semua simulasi surgery tentu dengan seperti saya sampaikan tadi, adabnya, penghormatannya tetap kita jaga. Berbagai macam subspesialis ada. Mungkin zamannya Dokter Abai dengan sekarang tidak sama, jadi fakulti itu menyesuaikan apa yang perlu atau yang update mesti dikerjakan. Berbagai macam artroskopi ya, luar biasa. Saya kira ini juga saya kira zamannya minimal invasif nih Dokter Abai waktu itu mungkin belum ada, kita udah punya siam dan apronnya kita beliin nih dari program studi bajunya tapi Sudah ada kok, Prof. Dulu, Prof. Sudah ada, Prof. udah ada ya. Sudah, Nah, Prof. oke, ini kita juga punya sekarang sudah merambah shoulder dan lain-lain. Jadi artinya semua peserta didik diberikan kesempatan keleluangan tidak hanya yang semester 1 baru naik semester 2, tapi juga yang udah lebih senior boleh ikut kembali untuk refreshing dan finally tentu nanti akan masuk kepada kegiatan klinik di poliklinik ya, tidak sama dengan residen, tentunya clinical assessment-nya lebih dalam ya, itu yang kita harapkan dari ilmu yang dibaca sendiri. Dan tentu juga, ini kayaknya Dokter Abai lagi ini. Ya, belajar kembali under supervision langsung, direct supervision ya, dalam pengawasan langsung. Kenapa? Supaya kualitas pelayanan juga sangat baik, tapi tetap tidak membahayakan pasien yang sedang layani. Ini adalah rotasi di luar negeri. Saya boleh beberapa slide lagi, Dokter Abay ya. Boleh, boleh. Monggo, Prof. Monggo, Ini Prof. adalah seperti saya bilang rotasi di luar negeri ini banyak sekali. Tadi terlewat. Padahal pediatrik di samping saya ada bosnya nih pediatrik. Pediatrik senangnya kirimnya ke Australia, Dokter Abay. Ya enggak apa-apa. Pokoknya masing-masing fakulti sudah punya network. Jadi kita kirim nanti kalau Prof. Ismail bisa juga kirim ke US. Dan kita sudah akan mendapatkan fellowship. Kita akan terima short fellowship untuk yang peserta didik luar negeri. Kalau dalam negeri kita tidak terima. Kita hanya terima untuk yang subspesialis. Tapi kalau ada orang dari clinical attachment di luar negeri akan ke kita, kita izinkan. Ini nah ini adalah salah satu kebanggaannya. Kita punya setelah dibimbing, di train, ada ujian proposal, ada ujian seminar hasil, ada ujian riset, disertasi. Kita juga punya pengmas ya di lapangan maupun di online, dan kita juga sudah punya hasil apa namanya punya hakinya. Finally, tentu harus diuji kemampuannya, apakah ujian tulis, ada ujian lisan, dan semuanya happy. Wajahnya semeringah semuanya. Lihat ini wajah-wajah semeringah yang lulusan setelah yudisium. Dan finally, ini adalah yang diharapkan tentunya. Itu Dokter Abai. Jadi pada akhirnya awal sukses adalah setelah 2 tahun waktu yang sangat tidak terasa. Mungkin kalau dikasih kesempatan, saya yakin Dokter Abai mau lanjut lagi. Kurang lebih Baik, secara baik. singkat begitu Dokter Abai. Baik, baik. Terima kasih, Prof. Ini sudah menjawab banyak pertanyaan yang sudah disiapkan atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang sudah saya himpun sebenarnya, Prof. Jadi memang untuk teman-teman jangan khawatir, 2 tahun itu memang terdengar lama.
dan mungkin akan terdengar membosankan karena pikiran kita awalnya cuman operasi, operasi, operasi. Ternyata tidak. 6 bulan pertama MDU dan memang belum sesibuk itu. Dan juga sebelum hands on untuk pelayanan operatif, poliklinik dan lain-lain, mungkin ada teman-teman yang bingung, waduh saya masuk ke seminatan ini tapi belum menguasai, atau ada yang minder, atau ada yang takut. Jadi ternyata sudah dapat pencerahan dari Prof. Fauzi, nggak usah takut dulu karena sebelum hands on langsung ke pasien real, kita sudah sering mengadakan dan rutin, bahkan Prof. Fauzi bilang udah sampai ada hakinya untuk kegiatan silent mentor. Jadi kita akan melakukan semua tindakan subspesialistik di kadaver terlebih dahulu, dan juga nggak full 1,5 tahun sisanya pelayanan terus, nggak. Nanti mungkin difokuskan seperti tadi Prof. Fauzi bilang untuk stase luar negeri, juga untuk waktu untuk mempersiapkan ujian akhir dan penelitian akhir. Dan mungkin bertanya, itu kalau banyak kepotong gitu, cukup nggak sih, Dokter Aryadi, jumlah kasus atau kompetensi yang bakal dicapai? Kita ketemu nggak nih di selama SP2 UI? Karena banyak mikir di RSCM doang atau di tempat lain. Gimana, Dok? Ya, Sama sekalian eh, satu lagi, Dokter, izin. ya, eh Apakah nanti kita tuh sama dengan tugas residen, Dok, sehari-harinya? Nah, itu banyak yang ditanyakan tuh, Dokter Aryadi. Bagaimana, oke. Dok? Ya, jadi kalau short answer-nya tentu berbeda. Pendalaman materinya juga berbeda. Tapi terus ada yang bilang gini, kita kan udah ortoped, kok kita ke poli? Nah, itu saya mau Nah, jawab itu itu ya. juga. Itu juga, Dok. Ya, ya. Oke. Sekarang gini, waktu pertama kali Dokter Abai masuk sub SP, Dokter Abai melakukan misalnya total hip arthroplasty. Ya, kasusnya dari yang mudah lama-lama susah. Misalnya yang mudah dulu deh. Buku yang dibaca oleh Dokter Abai untuk apa melakukan total hip arthroplasty, bukunya sama dengan buku yang dibaca dengan Prof. Ismail. Oke, tahapan-tahapannya juga sama. Ya, sama. Kalau Prof. Andri misalnya yang ikut sport melakukan SL Recon, bukunya sama, step by stepnya juga sama. Yang spine misalnya sama dengan yang dilakukan sama Dokter Didi misalnya, ya. Tapi awal-awal hasilnya beda karena kalau bagi kita profesi yang memegang pisau, ada konsep namanya learning curve. Oke? Ya, operasi pertama, operasi kedua, ketiga, empat, makin lama makin baik. Nah, dari mana Anda bisa tahu kekurangan Anda untuk develop yourself kalau Anda tidak ketemu pasien pasca operasi? Di mana Anda ketemunya? Ketemunya di poli. Jadi Anda misalnya siapapun ya, apapun Anda operasi melakukan ya. Kalau Anda nggak ketemu pasiennya pasca operasi di poli, dari mana? Oh, kemarin gua inklinasinya kurang sekian derajat. Wah, kemarin gua waktu mikrodisektominya, wah kurang ternyata post op udah membaik nyerinya, tapi masih kurang ternyata. Wah, ini kayak gitu ya. Jadi itu konsep learning curve itu harus ada feedback. Dan feedback ini ketemunya di poli. Nggak bisa kalau cuma ketemu pasien di OK Betul, betul. doang. Dari mana Anda bisa develop your learning curve? Kan gitu ya. Langkah berikutnya juga kalau Anda udah ketemu, udah dapet, ketemu pasien lagi berikutnya, Anda sudah bisa preoperative planning. Jadi jangan cuma dilihat polinya. Karena tupoksi ke poli residen dengan trainee sub SP berbeda. Jauh Jadi berbeda ya, jangan Dok? jangan dipikir trainee sub SP melakukan ganti perban rawat luka di poli, bukan. Itu tupoksi residen semester 3 4. Anda itu ini, tapi itu juga sangat berharga. Begitu juga Anda harus rawat visit ke ruangan ya. Kenapa? Anda harus lihat hasil Anda. Hasil kerja Anda harus lihat right after the surgery. Ya, apakah misalnya ada cedera neurovaskular, misalnya amit-amit ya, atau apapun lah. Ya, Anda harus lihat sampai wah ini nyerinya misalnya atau misalnya yang trauma advance. Dari mana Anda tahu bahwa trauma advance misalnya dilakukan bone lengthening Elizarov ya pada critical bone defect. Dari mana Anda tahu itu tulangnya udah nyambung kalau Anda nggak ketemu di poli? Iya toh, gimana? Susah kan gitu. Wah kemarin gua kurang banyak ini kan. Wah nih gua itu feedback itu di poli. Gitu loh di ruangan ya gitu ya. Nah, jadi
formatnya, template-nya sama ke poli, ke ruangan sama ke OK. Tapi in depth-nya berbeda. Ya, bobotnya, highlight-nya, emphasize-nya berbeda. Tentunya disesuaikan dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Fauzi, kompetensinya adalah KKNI 9. Kan gitu ya. Nah, dari situ aja udah beda anunya. Nah, Baik, eh, baik, apa Dok. eh, apa namanya? Terus, wah 2 tahun. Ya sekarang gini, eh, lebih jauh ya, lebih jauh. Dulu zaman zaman saya, zaman sebelum inilah, rumah sakit itu ada tipe A, tipe B, tipe C. Nah, nanti ke depan nomenklaturnya adalah rumah sakit berbasis kompetensi. Ya, saya nggak tahu nih, mohon koreksi kalau saya salah. Tapi setahu saya kan ada paripurna, utama, madya, pratama. Setahu saya di paripurna hanya untuk sub SP, tidak bisa untuk velo. Ya, di paripurna. Di bawahnya paripurna utama itu sub SP, garis miring, velo. Artinya diutamakan sub SP. Kalau tidak ada sub SP baru boleh velo. Tapi kan nanti makin lama sub SP makin makin banyak. Jadi itu sudah jelas. Satu, dua, tiga. Coba ini Anda semua nih, ini ada 84, Anda Google ya. Sub spesialis Undang-Undang Kesehatan Pasal. Google deh. Sub spesialis Undang-Undang Kesehatan Pasal. Ada pasal berapa? Ya. Nah, sekarang ada Google juga nih. Velo Undang-Undang Kesehatan Pasal. Lihat, lihat. Saya nggak mau ngomong anunya hasilnya gimana, tapi berbeda sekali. Ya, berbeda sekali. Itu juga itu menunjukkan bahwa dalam sistem kesehatan kita itu yang ada di Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran adalah terminologi subspesialis. Bukan saya yang buat loh undang-undang itu. Iya, Kita iya. hanya mengikuti Dari undang-undang gitu. undang-undang Tapi yang udah ada ya, Dok? ya undang-undang Iya, iya, berlaku iya. itu ya. Nah, tapi di sisi lain itu kita baik subspesialis maupun velo kita tuh bareng. Maksudnya kedudukan itu ada. Tapi velo itu setahu saya, mohon maaf, koreksi kalau saya salah, velo itu hanya ada di Perkonsil. Ya, tupoksinya berbeda-beda. Kalau velo itu untuk pemerataan pelayanan. Jadi sebenarnya kalau lihat dari tupoksinya, velo itu untuk di perifer, ya. Tapi kalau apa subspesialis itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Fauzi, memang dididik untuk menjadi cendekia. Nah, ketika menjadi cendekia, ketika KKN-nya 9, ketika levelnya setara doktor, ya wajarlah 2 tahun, gitu loh. Ya kan? Ya wajarlah 2 tahun. Nah, kalau mengenai tadi pemenuhan kompetensi dari 9 sub SP, 9 peminatan itu semua mencapai kompetensi yang diamanahkan oleh eh, Perkonsil ya, SNPK, itu tercapai. Ya, jadi tadi kita memakai combine time based yaitu 4 semester 2 tahun. Yang lain penyakit dalam saya dengar 4 tahun juga, tapi jarang yang on time ya. Tapi kita Prof. Fauzi berusaha pokoknya harus on time, harus tepat waktu. Nah, kelemahannya yang time based itu seringkali tidak tercapai, ya. Kelemahannya yang competence based memanjang, gitu kan. Nah, kita combine, kita berusaha semaksimal mungkin. Caranya tadi dengan kan tiap semester terima peserta didik, ya. Jadi, nah kita sebar, jadi kompetensinya terpenuhi, gitu. Ya, jadi begitu Oke, Dokter Abai. baik, Dok. Ya, Baik, baik, Dokter terima Aradi. kasih. Terima kasih, sangat informatif sekali, Dok. Jadi juga untuk kegiatan operasi itu, kenapa sih harus poli? Biar nggak hit and run ya, Dok. Operasi habis Ya, itu kabur, nggak tahu gimana hasilnya. ya. Dan di SP2 FK, Orto FKUI difasilitasi untuk kita belajar dan menilai evaluasi apa yang sudah kita kerjakan, yaitu ketemu di poli. Bahkan sebelum itu mungkin assess, saat sebelum operasi, kita yang mengakses. Dan Ya. dipadu oleh DPJP. Ya, begitu, bukan begitu, Prof. Fauzi? Ya, Ini ada dua waktunya. kontrol untuk Mm, memantau perencanaan operasi Dokter Abai. Itu eh, zamannya Dokter Abai mungkin kita operatif planning itu hari Jumat aja ya Dokter Abai ya. Iya, iya, betul, Prof.
Sekarang betul. kita buatnya Kamis dan Jumat karena banyak banget. Oh ya saking banyak ya. Memanjang banget. Jadi kita buat Ah, itu ah. bagi dua. Sekarang Kamis dan Jumat. Yang kedua itu masing-masing juga punya pertemuan assessment dan multidisiplin. Jadi assessment masing-masing. Jadi Iya ada iya iya betul betul assessment, Prof. ada Hmm. forum mempertanggungjawabkan secara ilmiah peserta didiknya. Itu nggak hanya peserta didiknya, konsulennya pun harus mempertanggungjawabkannya. Iya iya. Jadi Jadi memang sebenarnya fair ya Prof, fair ya Prof ya, dari peserta didiknya, calon konsultan atau subspesialis, termasuk konsultannya juga. Memang bisa kita ya, bukan jalur instruksi di sini ya, jadi jalur ya. akademis dan diskusi ya Prof ya, Kita di lebih tepatnya ke FKUI itu sana. alhamdulillahnya ya saya hanya bisa menjawab FKUI ya. Jadi saya mohon maaf ini kalau ada teman-teman barangkali yang dari lulusan universitas lain. Ini karena saya taunya itu hanya FKUI aja. Tapi kalau budaya di kami itu misalnya itu berdebat panjang boleh. Asal sepanjang itu adalah evidence based practice atau evidence based medicine itu nggak apa-apa Dokter Abai. Jadi Baik boleh baik Prof. Hmm. diungkapkan di forum assessment, di forum Akademis ya Prof. Hmm, disciplinary hmm. reading, di forum assessment atau private plan itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bahkan di poli juga bisa ya Prof diskusi. Boleh, boleh, Hmm, hmm, boleh. Di hmm, kita hmm. memberikan keleluasaan Hmm. untuk pendapat asal memang ada akademik ceritanya. Baik, 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 Prof. Fauzi. Ini sedikit nih, Prof. Dan Dokter Riyadi, ini ada pertanyaan yang sudah beberapa pertanyaan muncul di kolom chat. Pertama dari rekan sejawat DRS Bayangkara Makassar. Ini menanyakan tentang persyaratan umum, contohnya seperti umur atau persyaratan khusus. Ini mungkin sedikit karena waktu kita mungkin udah agak mepet. Ini bisa di Mbak Nurul ditampilkan video sembari kita lanjut diskusi. Tanpa suara nggak apa-apa, karena di situ di video itu ada persyaratan umum dan khusus. Dan untuk teman sejawat dari Rumah Sakit Bayangkara Makassar, apabila kurang lengkap juga, nanti kami sertakan link tentang persyaratan umum dan khusus ya. Boleh, Mbak Nurul, sembari di show videonya. Sembari kita lanjut ya, Dokter Aryadi Ya, ya, dan ya. Prof. Fauzi ya, karena Itu waktunya, Dokter Abai, itu kelihatannya waktunya, umur itu hmm, jadi pertanyaan. karena waktunya juga mepet, Prof. Pertanyaan ini banyak banget nih. Yang kedua dari Dokter Fahmi Ansori, ini bertanya nih kepada Prof. Fauzi dan Dokter Aryadi, untuk standar kompetensi SP2 dan fellow kolegium, apakah ada perbedaan atau sama secara kompetensi? Mungkin bisa dijawab singkat nih, Prof. Fauzi dan Dokter Aryadi. Monggo dok, Prof. No, oke oke. Ini Nurul coba ditutup aja videonya, nggak apa-apa. Jadi pertama umur itu memang kami timbang-timbang. Jadi kami kalau umur nggak saklek Dokter Abai. Oke, Prof. Baik. Tapi yang paling penting itu adalah memang sehat fisiknya. Jadi umur yang nggak saklek itu di bawah 45. Kita tetap mempertimbangkan. Tapi yang wajib, nah ini yang saya mau garis, wajib itu balik ke tempatnya semula. Jadi seperti yang pengusulnya misalnya dari mana ya, dari apapun lah institusinya, bakti lah setelah selesai. Itu yang paling penting. Jadi rekomendasi dari tempat asal itu sangat-sangat penting ya, walaupun belum tentu diterima maksud saya, tapi itu sedemikian penting. Jadi kalau di Polri, apalagi TNI, apalagi PNS dan lain-lain, atau sudah lama bekerja di tempat tersebut ya. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua tentu yang lain-lain itu ada pengalaman. Pengalaman tuh minimal itu adalah 2 tahun. Pengalaman bekerja minimal 2 tahun kalau saya nggak salah di administrasi nanti dicek dulu. Nah, atau apa minimal setahun ya nanti dicek aja artinya fresh graduate itu nggak bisa Dokter Akbar. Ya, ya, baik, Prof. Harus punya pengalaman dulu ya supaya terampil dulu minimal itu setahun 2 tahun nanti dicek saja. Jadi kalau memang sudah confident sehingga nanti di dalam operasi di dalam magang operasi itu sudah cukup punya kemampuan yang bagus ya secara skillnya Dokter Abay ya. Jadi itu sangat-sangat penting. Lain-lain itu tentu ya pengalaman untuk menulis, pengalaman publikasi, mengikuti beberapa banyak kasus yang dikerjakan sebelumnya itu juga tetap sangat kami pertimbangkan. Misalnya seorang mau masuk panggul lutut ya nanti riwayat operasinya di rumah sakit tersebut berapa. Nah, gitu. Sebagai nilai plus ya, Prof ya. Sebagai Tapi nilai bukan tambah bukan itu bukan persyaratan wajib ya, Prof ya. enggak, iya tentu Baik, baik. misalnya ada Iya, totalnya Prof. berapa sebagai apapun ya mau Baik, baik. operator dua
atau kelas satu itu tetap sangat kami pertimbangkan. Jadi jangan Iya. misalnya nggak punya pengalaman apa-apa, kasusnya nggak ada, milihnya itu ya tentu nanti dapat bisa kalah sama saingannya nanti. Ah, ya, ya, ya. Bukannya bukannya kita pilih-pilih, cuman memang nanti sama Bukan, saingannya bisa 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 bisa. ini ya, kebanting lah jatuhnya ya, Bro. Iya, iya. Oke, baik, Prof. Berhubung waktunya singkat nih, saya lanjut lagi. Tadi mungkin Dokter Reldi bisa ada pencerahan sedikit, Dok, perbedaan kompetensi SP2 dan Fellow Collegium, Dok. Ya, Secara kompetensi jadi itu beda gini, atau sama? jadi gini ya, Monggo, Dok. kita kita boleh berasumsi, kita boleh itu hak masing-masing, tapi saya akan mendasarkan diri kepada sekali lagi undang-undang. Oke? Kalau sub SP itu jelas ada di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, kompetensinya juga jelas SNPK, dan SNPK ini juga salah satu proses SNPK itu Permendikti ya Prof ya. Ya, Permendikti 1818 dan konten dari SNPK subspesialis itu juga sudah melalui KKI. Yang mana salah satu unsur KKI itu kolegium. Jadi kolegium KKI lalu disahkan menjadi Permendikti nomor 18 tahun 2018 sudah ada gitu. Nah, itu jadi itu subspesialis jelas anunya undang-undangnya. Ya sekali lagi saya berdasarkan undang-undang. Kalau asumsi lain lagi ya. Nah, mengenai velo, setahu saya mohon koreksi kalau saya salah, di Perkonsil sudah disebutkan bahwa kompetensi dari velo itu 50% dari apa namanya subspesialis. Oke, ada itu di Perkonsil buka aja. Nah, tapi misalnya gini, eh, setahu saya velo setahun durasinya. Kalau sub SP 2 tahun. Nah, misalnya nih pada saat sub SP, pada saat velo kasus misalnya adolescent idiopathic scoliosis. Si siapa peserta didiknya, wah semangat belajarnya hebat, rajin gitu loh ya, mengikuti apa segala macam gitu ya. Nah, sampai dia menguasai semua teknik apa untuk kasus adolescent idiopathic scoliosis. Mungkin sama dengan sub SP ya. Karena dia rajin, beyond Iya, expectation ada gitu kerennya. loh. Ya kan? Nah, tetapi dengan hanya setahun itu, dia mungkin kesulitan. Karena kan ini bisa dalam secara kualitatif, tapi juga Ya, makasih. kuantitatif. Sedemikian banyak kasusnya gitu loh. Ya, kalau dia dalam, artinya dia akan meluangkan, mengalokasikan waktu untuk mendalami itu. Mendalami sebenarnya teknik operasi skoliosis gitu ya. Nggak ke poli lagi kan. Ini kemarin gimana nih? Koreksinya bagus atau enggak? Atau terus ada komorbid atau enggak? Morbiditas atau enggak sesudahnya segala macam gitu ya. Nah, Apa? otomatis kalau dia Boleh? mengalokasikan waktu yang sedemikian memadai untuk mendalami misalnya teknik operasi skoliosis, dia kesulitan untuk memenuhi kompetensi misalnya spondylolistesis gitu loh. Kebayang nggak? Ya, jadi kita sedangkan dengan 2 tahun itu udah dihitung nih. Kenapa bisa ngitung? Lawong apa bos-bos level nasional internasional, ya toh Abai, Prof. Hmm. Ismail, ya toh Bonko, Iya, Dok. Prof. Fauzi, masing-masing itu nama-nama yang memang top di bidangnya gitu. Jadi kita tahu tuh, oh harusnya ini harus sampai sini, oh sekian kasus segala macam. Dan Kalau di dengan Palansun tadi tuh, kalau ada dua kan, ada time nggak mau based, ya. ada competency based. Oke. Nah, kalau competency based artinya harus ngejar kompeten di bidangnya, Merangkut lagi. itu seringkali prolong, memanjang. Nah, kalau memanjang kurang kalau cuman setahun ya kemungkinan besar nggak cukup untuk yang lain kan gitu. Ya, kalau cukup ini apa jumlah kasusnya cukup gitu ya. Mungkin dalamnya kurang. Nah, Hmm. itu sisi anunya. Tapi pada realita di lapangan itu nanti akan sangat tergantung dari seberapa rajin, ya kan? Logikanya gampang gini deh. Ini ada trainee sub SP, males. Ada fellow peserta didik rajin, ya bisa aja dia lebih kompeten. Itu kan real di lapangannya begitu ya. Kita nggak bisa menafikan hal itu, tapi dari sistem kita bicara undang-undang itu sebenarnya udah jelas. Udah ada velo diatur oleh Perkonsil ya, tidak ada di Undang-Undang Kesehatan Maupun Pendidikan.
sub SP diatur di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran sama Undang-Undang Praktek Kesehatan. Udah ada itu, jadi udah Hmm, di situ udah jelas definisi seorang sub SP itu apa, udah jelas itu anunya. baik. Nah itu ya, jadi Dan ada SNPK-nya juga ya, Dok. Jangan udah ada lupa SNPK, udah ada yaitu SNPK, Standar dan Nasional Pendidikan kita juga Kedokteran. sudah apa menghitung bahwa SNPK itu harus terpenuhi. Kok bisa? Baik. Karena Pak Ketua divisinya pakar di bidangnya. Dan Ya. kita udah mikir nggak cukup kalau cuma misalnya RSCM doang atau harus muter bahkan sampai ke luar negeri gitu lah. Udah difikirkan Baik. sampai sana itu anunya. Jadi time based, competency based digabung. Ya, Ya, demikian. baik, Dokter Dokter Aradi. Abai, Terima kasih banyak, Dok. Ini Dokter dan juga Abai. sedikit share. Ya, Prof Fauzi, sedikit. Ini Bagaimana, saya Prof? saya udah menulis ini. Saya sebetulnya ini slide saya yang lama, tapi ini Monggo, rangkuman Prof. Ini yang kita tunggu-tunggu nih, Prof. Monggo, Prof. rangkumannya Dokter Arya di barusan. Nah, mungkin Ini dia. sudah nampak ya. Ini dia banyak yang ditanyakan juga. Mm-mm. Nah, ini sudah nampak. Jadi teman-teman sekalian, ini saya tentu merangkum dari peraturan perundangan yang ada. Yang sebelah kanan, sebelah kiri ini adalah subspesialis. Yang sebelah kanan ini adalah teman-teman yang mengambil pendidikan fellowship. Tadi kita nggak membedakan tuh, maksudnya masing-masing punya kompetensi dan harus didudukan pada tempatnya. Subspesialis itu dasarnya peraturan perundangan dikti maupun yang sekarang ini undang-undang kesehatan dan diselenggarakan oleh pendidikan merupakan suatu pendidikan tinggi. Sementara kalau saya baca ada 3 jenis pendidikan di dalam di Indonesia, formal, non formal, dan informal, maka masuknya kepada pendidikan terstruktur tapi yang non formal untuk fellowship, dan dasarnya tadi itu adalah Kepkonsil. Yang kedua adalah penyelenggaranya pendidikan tinggi, ini penyelenggaranya kolegium atau rumah sakit, kemudian punya gelar akademik atau gelar profesi. Yang fellow itu adalah tidak ada gelar akademik dan profesi, muatannya KKN 9, di sini mengambang, tetapi saya yakin tentu lebih di atas dari KKN 8 spesialis, tapi belum mencapai KKN 9 karena tidak ada muatan yang lebih jauh lah dari waktu. Waktunya nggak memenuhi syarat untuk memenuhi KKN 9. Masa studinya memang 4 tahun, di sini minimal 1 tahun. Hanya 4 fokus semester, pada, mohon maaf, Prof. enggak, yang Izin untuk koreksi. yang fellow. Oh iya, tadi tersebut 4 tahun. Langsung Oh kaget. ya, yang 4 RTP semester, izin, Prof. spesialis itu adalah 4 semester. Yang ini itu adalah 2 semester. Fokusnya pada fellow itu peningkatan psikomotor, dan kewenangan akademiknya tentu setara dengan S3, jadi boleh membimbing menguji penelitian pada SP2 subspesialis maupun spesialis. Dan ini tentu belum tidak secara tertulis punya kewenangan, tetapi dengan beberapa pertimbangan mungkin ya. Tetapi sekali lagi ini tidak sama, ini adalah fellow, ini adalah subspesialis. Kurang lebih begitu Dokter Abai. Oleh Baik, ingin baik. garis bawahi bahwa Siap. fellowship itu tidak punya gelar akademik. Demikian Dokter Abai. Baik. Terima kasih banyak, Prof. Ini sudah sangat merangkum dari banyak pertanyaan. Memang arah-arahnya mengkerucut karena perbedaan apa sih perbedaan fellow dan subspesialis. Sedikit juga sharing pengalaman saya pribadi juga. Memang nanti kita sebagai lulusan ini ada sertifikat profesi atau ijazah, dan juga kita dapat sertifikat kompetensi. Mungkin bisa menjawab pertanyaan spesifik dari Dr. Fahmiansari. Untuk pertanyaan lanjutan, ini Dok, dari sejawat Dr. Ahmad Fauzi. eh Bertanya, apabila fellow ingin menjadi subspesialis, apakah ada mekanismenya tersendiri, Prof. atau Dok? Ini mungkin agak ambigu, apakah ini dia sudah selesai menjalani fellow, atau saat sedang fellow berlangsung nih? Bagaimana, Prof. Ya. Fauzi atau Dr. Adi, Jadi singkat saja mungkin, kira-kira. jadi untuk yang Dokter Ahmad Fauzi Lampung, ini Ahmad Fauzi juga namanya. Jadi yang Sama ini, Prof. kalau konsep awalnya yang direncanakan oleh Perkonsil bahwa fellowship itu kompetensinya bagian dari subspesialis Dokter Abai. Sehingga kalau direkognisi, eh, kalau sudah direkognisi, maka dapat diambil sebagai bagian. Nah, kita biasanya mengajukan kepada fakultas, nih teman-teman sejawat yang ada di RSCM itu kan para stafnya itu hampir semuanya sudah, yang para konsultan kolegium Dokter Abai juga Iya, sudah Prof. direkognisi KKI,
itu juga sudah hampir semuanya menyelesaikan pendidikan subspesialis. Jadi walaupun sudah, tetapi yang belum itu cuma saya, karena saya KPS-nya Dokter Abai. Ah, Ya, saya ditunggu nih masih. Prof. Karena kalau KPS nggak boleh Nah, ngambil, singkat cerita eh, begitu. Tapi nanti kalau saya yang kalau udah jadi teman-teman dekan lebih sibuk lagi, Prof. maunya langsung daftar nih, kalau nggak ketinggalan. Tapi oke. Nah, jadi nanti Baik lanjut, Prof. karena Baik, kita baik. belum mempunyai RPL, karena kita belum terakreditasi penuh, nah kita mau akreditasi penuh nih, insya Allah pada akhir tahun ini, kita baru bisa mengajukan nanti RPL. Kalau RPL-nya itu sudah disetujui, Dokter Abai, Dokter Fauzi, mungkin kita bisa memotong dari 2 tahun dan 1,5 tahun. Menjadi dari 2 tahun minimal menjadi 1 tahun atau 1,5 tahun. Tetapi kewajiban membuat disertasi itu harus. Berbagai Hmm. macam pengalaman yang ada di logbooknya, makanya tolong disimpan logbooknya juga. Biasanya kita akan minta kepada kolegium apa-apa yang sudah terdaftar. Nanti kita usulkan kepada fakultas seberapa yang direkognisi atau dipotong kira-kira begitu, Dokter Abai. Baik, baik, Prof. Mungkin Berarti kalau memang ke depannya, izin kalau Prof, misalnya ke mau depannya menunggu mungkin. dulu, Dokter Fauzi Mm-mm. boleh. Tapi kalau misalnya mau sowan, lebih bagus sowan, kita ngobrol lebih enak lagi. Iya, iya, mungkin Nanti lebih jelas disambut lagi. oleh Dokter Aryadi. Tetapi harapannya ke depan kalau memang Dikti sekarang juga sedang merencanakan RPL dan UI sudah membuka, saya kira nanti akan ada sesuatu yang lebih longgar. Barangkali begitu, Dokter Abai. Baik-baik, kami juga mendoakan semoga eh, bisa terjadi terrealisasi ya Prof, dari rencana dari guru-guru kami juga dan juga Prof Fauzi dan Dr. Aryadi terkait RPL. Nah, ini sedikit singkat aja nih, saya mau ada sesi, kebetulan pertanyaannya hampir semua yang di kolom komentar hampir semua sudah terjawab. Ini ada pertanyaan dari Dokter Krisnanto Nugroho, ini terkait teknis pendaftaran. Alhamdulillah sudah dijawab oleh Mbak Nurul. Jadi sedikit rekan-rekan dan sejawat sedikit memperkenalkan, Mbak Nurul Bali adalah kesekretariatan dari program SP2 ortopedi FKUI, dan mungkin nanti apabila ada yang ingin tanyakan lebih lanjut tentang apapun bisa menghubungi beliau juga, dan juga sudah kami sertakan link-link terkait info ataupun pendaftaran. Juga nanti bisa dilihat untuk profil atau profil lulusan ada di YouTube juga. Sedikit nih Prof, ini sesi-sesi yang kita tunggu. Ini mohon maaf nih, kita belak-belakan aja nih langsung. Gimana nih Dokter Arianti dan Prof Fauzi? Mohon izin. eh ini yang pertama, katanya tugas akademisnya banyak ya. Terus tiap ada ujian bertahap di tiap semester atau bahkan tengah semester. Dan juga harus bikin paper akhir dalam bentuk disertasi. Ini mungkin sebagian pertanyaan udah ada yang jawab. Ada tanggapan Dokter Radi kira-kira? Singkat saja, Dok. Ya, jadi itu adalah bagian dari sebuah proses pendidikan yang sistematis. Itulah makanya tanggung jawab kita, ya, apa namanya, dedikasi kita bahwa peserta didik itu tidak dilepas. Ya, kita memastikan bahwa peserta didik yang lulus dari program sub SP itu memang kompeten, ya. Nah, kompeten itu kan bagaimana Anda bisa kompeten di bidang psikomotor kalau Anda tidak memiliki kemampuan kognitif yang baik, kan gitu ya. Itu sebenarnya itu roadmapnya. Jadi kita nggak terus ya udah operasi, operasi, udah yang penting 3 kali operasi udah ya. Nah kan coba gimana coba anunya? Itu kan itu justru tanggung jawab kami, tanggung jawab institusi pendidikan. Anda harus kompeten. Justru itu Anda masuk ke dalam sebuah proses yang established gitu loh ya, bukan di ler gitu aja gitu ya. Nah oke. Iya, iya, Dok. Ya Iya, terus iya. mengenai penelitian. Oke ya, penelitian. Oke. Itu gini sebenarnya. Misalnya nih dokter dokter Abe waktu itu apa ya penelitiannya ya? Penelitiannya Saya apa? tentang eksosom pada ini, Dok. Osteoartritis pada SIP model. Oke. Pada osteoartritis ya, level kalau eksosom udah level subseluler. Ya luar biasa dokter Abai. Tapi kalau pada level jaringan itu osteoartritis. Nah, apa? Kenapa? Karena pada peminatan dokter Abai, osteoartritis adalah salah satu kasus yang paling banyak Paling diteliti. sering, paling banyak. Ya, Hmm. karena kita konsepnya student based, bukan diajarin ini Ibu Budi. Terus muridnya nyebut ini Ibu Budi pergi ke apa enggak.
Abai belajar mengenai OA, otomatis karena penelitiannya mengenai OA dan lebih dalam ya, karena sampai pakai eksosom, Dokter Abai belajar A to Z, A sampai Z mengenai osteoartritis. Benar nggak? Jadi kemampuan psikomotor Dokter Abai ditunjang oleh kemampuan kognitif akademik ya yang sangat memadai mengenai osteoartritis. Sehingga satu, ke depan ya ada teknik baru, ada ya nggak tahu kita. Mungkin nanti ke depan ya mungkin ya bisa 50-50 atau 60 operasi, 40 biological intervention ya. Sehingga dokter abai sudah tidak abai lagi gitu loh. Ya kan sudah paham mau dari strategi mekanik maupun strategi biologik. Itulah kenapa sub SP itu memang diciptakan atau dikondisikan untuk menjadi cendekia yang tidak memang tidak perlu untuk velo. Makanya velo jadi jangan salah ya. Jadi kami ini menganggap velo itu mitra ya, mitra. Dua-duanya sama-sama ada di sistem kesehatan Indonesia. Yang repot ini pendidikannya velo tapi mencantumkan gelarnya sub SP. Padahal udah ada undang-undang yang berhak memberikan gelar hanya institusi pendidikan. Gitu loh. Wadah gelarnya itu. Ya velo aja nggak apa-apa. Ya silakan aja tapi jangan pakai gelar sub SP. Kan gitu loh. Karena nanti begitu ditanya mana buktinya nggak punya ya nggak ada Baik, baik dok. izinnya. Iya dok. Nah kembali Siap, kembali siap. ke penelitian. Dokter Abe lulus sebagai sub SP dengan segudang kemampuan, kemampuan psikomotor, kemampuan kognitif akademik, ya toh. Tapi yang merecognize Dokter Abai sebagai salah satu pakar di bidang apa adult recon, ya cuman kita-kita aja kan. Nah, lalu bagaimana caranya biar masyarakat luas, minimal masyarakat profesional panggul lutut atau adult recon paham, oh sekarang hadir Dokter Abai Aulia Akbar. Caranya bagaimana? Caranya adalah ketika ada event ilmiah, seminar, pertemuan tahunan, nasional, regional, internasional, Dokter Abai hadir, bawa paper. Iya dong. Nah, kami dari program studi subspesialis berkomitmen menjadikan Anda seorang pakar yang utuh. Jadi Anda juga sudah dilatih. Bagaimana Anda presentasi ilmiah di level nasional maupun internasional. Minimal Anda sudah bisa, minimal abai atau peserta lulusan lain sudah minimal presentasikan paper akhir mereka. Tapi ketika mereka sudah pernah menjalankan sebuah penelitian, sudah terpapar, sudah melakukan, mereka diharapkan juga melakukan penelitian-penelitian lain. Ya, nggak usah subseluler, nggak usah lah. Clinical Hmm. study, long term study, total hip arthroplasty pada pasien dengan rheumatoid arthritis misalnya loh ya. Saya bukan pakar di bidang itu ya. Tapi Anda Iya, sudah iya. paham Tapi bagaimana gambarannya melakukan seperti itu ya, dokter iya, tadi nah dia. nanti Jadi nggak harus yang sekompleks banget gitu ya, dok. betul. Ketika Baik, baik. Anda ada seminar nasional, internasional, Anda Heeh. hadir. Oh, Iya, iya. hebat memang. Pakar dia sudah metodologinya sudah. Ya, jadi penelitian itu segala sesuatu jangan cuma dilihat dari bebannya saja. Beratnya ya, dok. Ya, Bebannya ya, lihat dok. manfaatnya. Lihat Baik, manfaat. baik, Dan betul. kami kami ya tahun 2024 di prodi SP1 SP2 ortopedi itu kami ada 51 publikasi internasional. Artinya untuk publikasi internasional mohon maaf kami di FKW RSM bukan hal yang luar biasa. Jadi nggak susah itu. Pokoknya ngesot dikit aja udah publikasi internasional gitu loh. Ngikut aja. Dokter Abe ngikut Prof. Ismail dikit udah ya nasional gitu. Bukan hal yang Iya, iya. susah gitu. Ini Iya, tumor iya. dikit ikut Prof. Betul, dok. Fauzi internasional gitu loh. Udah bukan Hmm. hal yang mudah itu. Ngikut aja. Bukan wah mungkin buat yang belum pernah gimana caranya? Enggak. Di sini mudah gitu loh. Dan Iya, itu itu betul seperti dokter mudah. dibilang dok, izin dok. Karena memang nggak tahu, tapi ternyata setelah diikuti dan terjun ke dalam, ternyata go with the flow, lancar-lancar aja gitu ya Lancar dok aja, ya. mudah. Ah, ah. Sudah ada Baik, step-stepnya baik. sudah ada dan nanti manfaatnya luar biasa. Hmm. Utuh paripurna gitu.
Makasih Iya, Dokter baik, Abai. baik. Terima kasih, Dokter Adi. Jadi sedikit juga sharing dari saya. Memang judulnya ujian. Sebenarnya ujian setiap semester itu yang ditanyakan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi pasti kita tahu Pasti, jawabannya. Yang pasti. kedua, penelitian itu nggak usah takut dulu, karena memang ternyata memang kebetulan izin saya dari SP1-nya Orto UI, jadi udah tahu bagaimana atmosfer akademis di dalam Orto FKUI. Buat teman-teman yang mau daftar SP2 Orto FKUI juga jangan panik, karena setelah di dalam itu atmosfernya itu sangat bersahabat untuk penelitian dan sudah terbiasa, sudah berpuluh-puluh tahun itu. Oleh karena itu, walaupun kita pengetahuan kita minimal, kita akan dibimbing dan mengikuti adjust dengan sendirinya. Jadi nggak usah panik. Bahkan nanti pun setelah ada paper, kita punya akses untuk publikasi, akses untuk ikut acara nasional bahkan internasional, bahkan jadi pembicara seperti Dokter Adi bilang. Bukan begitu, Prof Fauzi? Karena waktu kita Dokter sudah. Abai, betul Bagaimana, Prof? banget, betul banget. Mm-mm. Jadi saya mau sedikit ya, tentu kami upayakan kan kalau teman-teman yang sekolah itu kan ada sekarang itu namanya UKT ya, UKT-nya flat gitu kan. Tapi itu kita upayakan kembalikan kepada teman-teman. Ya, kayak kayak silent mentor itu kan dananya besar banget tuh sekali proses dokter Abai. Tapi semuanya free. Kita combine spesialis dengan spesialis. Ya, kita memang nggak bisa bantu penuh ya, tetapi kayak rotasi dan lain-lain ya kita ongkosin walaupun cuma sekali jalan, dokter Abai. Nah, itu dia sebenarnya mau kita tanya, Prof. Sebenarnya saya tadi pengennya Prof Fauzi jangan jawab dulu nih, mau saya tanya nih, Prof. Karena pertanyaan titipan udah banyak. Izin, Jadi Prof, apa sekali sekalian ya, jalan Prof? ya, ya walaupun Sekalian, kalau Prof. misalnya yang Karena ini, dekat-dekat ya naik kereta, naik apa, kalau yang naik pesawat ada juga. Tapi kalau ke luar iya, iya. negeri juga begitu, ke luar negeri juga kita bekelin, cuman ongkos aja sekali jalan, sisanya teman-teman yang nyiapin. Tapi umumnya kayak dormitory itu karena hubungan dengan teman-teman fakulti, para fakulti itu sangat baik, umumnya itu dormitory itu dapat. Jadi kurang lebih begitulah. Pendapat saya itu teman-teman kalau masuk subspesialis itu lebih banyak untungnya kira-kira begitu. Itu seperti Siap, saya siap. sampaikan. Itu banyak banget untungnya. Ini bukan karena saya ayo masuk bukan, tapi anyway jauh lebih besar manfaatnya daripada tidak mengambil subspesialis. Kurang lebih begitu tuh Dokter Abai. Iya, iya, iya. Dok, Terima kasih, Prof Fauzi. Ini memang, Dokter Abai, iya, Dok, ya, ya, Dok. Monggo, saya Dok. ingin bukti nyata nih ya bahwa Hmm. apa di UI, FKUI, RSCM itu dukungannya itu nyata atau kondusif ini. Saya boleh share screen ya. Monggo, monggo, Dok. Monggo, Dok. Saya Jadi dakdikduk nih, nan Dok. Takutnya, nggak takutnya saya apa-apa. lagi nih yang dipromosin dari tadi disebut nama saya terus, Dok. Padahal judul acara promosi program SP2 nih. Jadi ya, ketika seorang peserta didik resmi menjadi mahasiswa trainee sub SP, maka dia dapat akses namanya SSO, single sign on. Dengan single sign on ini ya, ini bisa mengakses ini apa perpustakaan digital dari Universitas Indonesia. Ini ya, Dokter Abe bisa lihat ya. Bisa, bisa, Dok. Ya, Bisa, Dok. nah ini ya lihat nih ya. Memang banyak. Nih lihat nih. Sage, Science Direct, Scopus, Taylor Francis, Wiley. Ya memang belum semua, tapi ini cukup. Ini cukup buat seorang peserta didik me apa namanya? Kan Mengelaborasi wah ini kalau ya. kalau bikin penelitian kan butuh jurnal. Jurnal tuh mahal. Ini diberikan oleh FKUI gratis. Gitu loh. Jadi cuman tinggal niat atau enggak sekolah gitu loh. Kalau satu apa literaturnya ada gratis. Dua, pembimbingnya semuanya levelnya doktor. Ya enggak ada ketua peminatan itu enggak doktor. Penguji itu juga pembimbing itu juga harus doktor. Metodologi juga doktor. Semua doktor. Cuman intinya tinggal gini mau atau enggak itu aja sih sebenarnya ya. Jadi Iya, malah iya. justru kalau menurut saya dengan sumber daya yang sedemikian melimpah kan mubazir kalau seorang peserta didik tidak diciptakan outcome-nya menjadi cendekia yang komprehensif. Tidak hanya pinter psikomotor, ya karena tadi ya jumlah kasusnya memadai, ada feedback, ya kirim ke luar negeri, ya cendekia, ya mau dokter Abai kemajuan muskuloskeletal 5-10 tahun udah bicara sekretom, ya. Nah,
penelitian ini kemampuan untuk bisa mempromosikan diri di kalangan masyarakat profesional sejenis ya, sumber dayanya ada, ya udah apalagi gitu. Malah sayang Iya, kalau iya, menurut saya iya. kalau Oke, kalau Dok. nggak penelitian Eh, sayang ya. iya, Oke, iya, iya, Dok. Malah itu demikian sebenarnya suatu kelebihan ya, Dok. Oke, oke. ya, harus Izin. dimanfaatkan. Iya, siap, siap, Dok. Karena agak mepet. Mungkin kita izin, Prof. Fauzi. Waktu kita agak mepet, bisa kita selesaikan jam 11 kali ya, Prof. Iya. Bisa ada 2-3 pertanyaan lagi. Tadi untuk ini, Prof, sedikit nih fakta dan mitos. Katanya biaya SPP-nya mahal ya. Nanti itu bisa ditanya karena tadi Prof Fauzi juga udah bilang UKT-nya flat. Setahu saya sih terakhir ini 1 semester 40 juta. Tidak ada uang pembangunan atau uang pertama kali bayar. Jadi 40 juta flat per semester. Dan yang selanjutnya eh, terus katanya dana yang dibutuhkan untuk penelitian akhir itu besar ya. Itu bagaimana, Prof Fauzi? Mungkin Ya, singkat saja, Prof. ya, kita punya penelitian tuh macam-macam. Ya, ada penelitian basic kayak Dokter Abai. Terakhir itu Dokter Obim dari Bali itu juga. Yang kedua tuh penelitian kliniko epidemiologik. Tapi kliniko epidemiologik ini kita karena sub SP jadi agak dalam ya. Kemudian satu lagi itu adalah penelitian uji klinik, systematic review juga bisa. Itu memang dibimbing oleh yang ahli banget. Kalau yang clinical epidemiologic dan systematic review itu biasanya murah banget. Karena tersedia berbagai macam sumber dayanya seperti yang sampaikan Dr. Aryadi, itu dari data-data kita. Tapi effortnya perlu. Basic memang mahal pasti, tapi jalannya banyak. Jadi Dokter Aba itu dapat join hibah itu 700 sekian, jadi bisa untuk SP, S3 dan Dokter Abai. Kemudian satu lagi itu kita banyak hibah putih. Putih itu adalah publikasi untuk internasional. Dokter Obim kemarin itu saya dan dokter bimbingan saya Dokter Obim dan Dokter Bangkit masing-masing dapat 100 juta untuk penelitiannya. Itu lebih daripada cukup. Nah, untuk publikasinya juga demikian. Jadi banyak jalan nanti dari fakultas itu sangat mendukung untuk UI mencapai 150 dunia itu memberikan jalan keluar yang banyak terutama untuk publikasi ya. Untuk penelitian dan publikasi asal teman-teman menyiapkannya dengan baik nggak usah khawatir itu nanti akan dibimbing bagaimana supaya bagus proposal penelitiannya itu kira-kira begitu. Jadi Iya, Dokter baik, Abai baik, Prof itu Fauzi. Iya, saya jadi kira nggak usah kalau khawatir ya, Prof. Jalurnya banyak. banyak Ibaratnya banyak untuk penelitian itu rezeki kok. datang dari arah yang tidak terduga-duga ya, Prof. Iya, iya. Iya, Jadi iya. nanti nggak usah khawatir. Itu insya Allah sih Heeh. pendapat saya Da- banyak jalannya lah. iya, dan yang paling penting, Prof, kita akan ada di lingkungan yang memang sudah rutin dapat grant itu. Jadi kita nggak gagap lagi. Ya, Kita kan ibaratnya anak baru nih belum tahu apa-apa, kita masuk bukan berarti kita mikir dari awal, tapi kita akan dibimbing oleh yang sudah dapat bertahun-tahun dan berulang-ulang. Begitu. ya. Oke, selanjutnya Prof, ini fakta dan mitos lagi. Apakah saya bisa mengajukan beasiswa untuk program SP2, Prof? Termasuk juga yang LPDP. Bagaimana Ya, Dokter Aredi? Mungkin ada, Prof Fauzi? Mungkin ada. kalau beasiswa yang ada di universitas itu nggak ada, Dokter Abai. Hmm. Kalau untuk pendidikan spesialis dan subspesialis, tetapi kalau teman-teman mendapatkan LPDP, nah itu ada jalannya, ada caranya. Hmm. Bagaimana Mm-mm. mendapatkan LPDP itu ada syaratnya. Itu teman-teman mesti lewat dulu, mesti misalnya itu dapat LPDP, kemudian atau diterima dulu sambil berproses LPDP. Atau sumber lainnya. Sumber lainnya itu dikti sih lagi oret-oret sih ya. Mudah-mudahan sih nanti teman-teman yang mau sekolah juga bisa dapat beasiswa tersebut. Tapi sedang digodok, cuman yang udah jelas kan saat ini tuh LPDP. Dan mungkin sebagian saat ini teman-teman yang dari daerah itu juga mendapatkan support dari rumah sakitnya. Hmm. Nah, tapi kalau dari UI, kalau biaya itu nggak ada. Kalau spesialis sama subspesialis nggak ada. Hanya UI mengakomodasi terutama untuk hibah-hibah penelitian, Dokter Abai. Baik, baik. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Dan juga memang sedikit sharing juga untuk teman-teman yang mungkin mencari beasiswa untuk program pendidikan. Insya Allah sih dengan program SP2 dari Universitas FKUI, ada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ini kita bisa support untuk dokumen-dokumen formal yang mungkin dibutuhkan nanti teman-teman untuk justifikasi ke pemberi beasiswa. Ya. Misalnya ada surat keterangan dari dekan atau mungkin dari rektor yang mungkin tidak didapatkan di program mohon maaf kalau saya salah dari mohon koreksi di program fellowship atau yang lainnya seperti itu. Dan juga pengalaman saya dan rekan-rekan lebih lebih
mudah izinnya ke instansi dan juga pimpinan karena memang kita melanjutkan pendidikan di instansi universitas gitu. Izin Prof sedikit tambahan tadi tuh, Bro. Ada lagi nih Prof, mungkin masih ada waktu. Ini pertanyaan yang sangat penting. Kita dapat insentif nggak sih insentif nggak sih Prof selama jadi peserta SP2? Bagaimana Iya, Prof? kalau sekarang sebetulnya dari Kementerian Kesehatan dan peraturan perundangannya itu belum dirampungkan untuk seluruh peserta Hmm. didik Dokter Abai. Belum Belum dirampungkan. ya, tapi ke Nah, arah sana mungkin ada ya Prof. Jadi ya, mungkin ada, kemarin kita juga kebetulan tunggu-tunggu saya kabar rapat di bahagianya. Dikti juga kurang lebih itu diharapkan sih semua sih bisa dapat. Tapi sekarang ini belum terrealisasi Dokter Abai. Baik, baik Prof. Cuman mungkin Tapi biasanya secara informal sih kalau teman-teman yang dikunjungi kayak di trauma Pekalongan dan Pekalongan misalnya untuk trauma itu biasanya sih fakultinya ngasih sangu itu Dokter Abai. itu dia Prof. Sebenarnya saya juga mau sedikit sharing karena fair-fair nih Prof. Dapat Jadi sangu tuh yang eh, dikunjunginya eh, bukan kita mengeluarkan malah dikasih sangu pulangnya. iya iya bro. Heeh. Ya mungkin alhamdulillah nih banyak rezeki pada guru-guru kami juga yang baik di RSCM ataupun di jejaring. Kami doakan banyak rezeki karena jujur aja Prof ini banyak dapat ongkos balik setelah selesai stase daerah Prof. Iya. Alhamdulillah tambah-tambah. Nilainya juga lumayan. Dan sedikit sharing untuk teman-teman apabila memang ada kesulitan pendanaan juga sedikit waktu zaman saya Prof mungkin nggak tahu sekarang mungkin masih ada keringanan untuk menunda atau cicilan bayar. Yang pasti cicilannya non riba ya Prof. Itu sering diinformasikan oleh Kesekretariatan FKUI Prof. Itu aja mungkin tambahan saya, Prof. Sama biaya tiket juga diganti, di di Tapi sekali reimburse. jalan. Iya, Prof. Tapi lumayan, Prof. Alhamdulillah itu. Dan ini, Prof, satu lagi. Ini Dokter Eri dan Prof Fauzi. Banyak nih yang nanya, cuman nanyanya diam-diam nih. Mas, kalau kita ikut SV2 ortoi, bisa nggak sih nyambi sembari praktek operasi di rumah sakit luar gitu? Bagaimana Ya, nih Dokter Eri atau Prof Fauzi? basicnya sekolah utama. Tapi nyambi boleh. Itu. Nyambi Ah, boleh bukan, itu ini maksudnya bukan saya kalau yang bilang segala nih teman-teman urusan nih. urusan sekolah udah beres, tanggung jawab udah beres, Dokter Abai. Iya, Jadi iya, kalau mau siap-siap, bro. praktek itu di luar jam itu, malam Oke. sekuatnya atau hari libur, Sabtu, Ahad, atau Minggu ya boleh. Boleh ya, Prof. Ini saya mau jawabnya juga saya nggak enak karena pertanyaan itu bisik-bisik, Prof. Gimana? Boleh saya tambahkan, Dokter Abai? Monggo, dokter Ya, Edi, monggo dok. ya. Saya pada level praktikal ya di pediatrik ya, yang kebetulan yang apa ada pernah dua orang ya, satu Fajrin dari Lampung, dua Mahar dari Bali Unut ya. Jadi mereka ya Senin sampai Jumat ya di sini di RSCM. Nah, Fajrin maupun Mahar itu mengkondisikan mereka pasien Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu itu operasi gitu. Mungkin ya follow up pasiennya mereka sudah ada sekondan di sananya ya. Jadi bisa itu. Jadi Fajrin atau Mahar tuh kalau udah laporan Jumat tuh udah ancang-ancang tuh udah pengen pulang. Habis sholat Jumat terus langsung. Kalau Mahar kan pulangnya ke Bali, kalau apa Fajrin ke Lampung ya mungkin bisa lebih cepat ya. Nah itu jadi bisa. Pertanyaannya bisa. Bisa. Bisa Intinya ya. sih bisa Tinggal dulu ya dok. iya bisa dulu, Intinya bisa bisa. dulu. Nah, yang lebih Oke. anu lagi kalau misalnya di Jabodetabek ya. Tapi ya itu Hmm. yang disampaikan oleh Prof Fauzi yang terpenting adalah apa sekolah utama. Tapi misalnya ada waktu luang ya kenapa enggak kan? Gitu Hmm. loh. Ya, Jadi gitu. intinya juga tidak saklek tanpa meninggalkan tanggung jawab ya, Iya. dokter Edi. Ya kadang-kadang Dok. Dokter Abai itu Hmm. hari Sabtu Ya Minggu bro. tuh konsulennya tuh ada operasi. Mm-mm. Ya DPJP jadi tetap harus ngikut dulu tapi nanti Mm-mm. kalau udah selesai ya boleh nanti diatur prinsipnya begitu Iya, iya. kita sih cair Pengalaman aja sih yang kalau udah di malah justru sub pengalaman yang SPO udah sih, itu Prof. di Heeh. sub SPO itu cair lah semuanya jadi akademiknya Iya. cair semuanya udah kayak temen aja lah intinya begitu Iya dan nggak kayak paradigma di luar saklek banget nggak banget ya. Ternyata enggak secair itu dan justru malah cair. kadang-kadang nih sedikit bocoran kita malah peserta SP2 malah pengen nih diajak operasi weekend di luar nih sama konsulen karena pulangan nanti dapat sangu itu Prof. Oke sedikit intermezzo aja. Ini ada sedikit pertanyaan lagi Prof. Ada pertanyaan dok apabila sudah pernah fellowship
sudah selesai, terus ingin ambil SP2 yang berbeda dengan bidang keseminatan fellowship-nya yang dulu, bisa nggak dok? Dan juga ada satu lagi sekalian nih Prof, apabila dulu pernah fellowship tapi di luar negeri, mau ngambil SP2 itu dari awal lagi RPL atau sama dengan kasus yang sudah ngambil fellowship di dalam negeri ingin lanjut SP2? Monggo Dokter Radi atau Prof Fauzi. Jadi yang sudah kita lakukan saat ini itu biasanya kita berkomunikasi dengan kolegium Dokter Abai. Mm-mm. Nanti teman-teman kolegium, pengelola kolegium atau pengurus kolegium nanti memberikan surat seperti apa, kemudian kita ajukan juga ke fakultas seperti apa. Kalau fakultas nanti materinya sama, itu mungkin ada beberapa potongan, kurang lebih seperti itu. Jadi para konsultan kita nih, konsultan yang udah 2 tahun, kan semuanya mereka masih tetap 2 tahun ini, Dokter Aryadi dan teman-teman sejawat senior staff yang lainnya tuh tetap harus 2 tahun. Tapi materi-materi pembelajaran yang sudah diperoleh kompetensinya itu tetap harus diajukan nanti, dikenal nanti mana yang boleh diberikan, mana yang belum. Yang kedua Hmm. adalah walaupun sudah menyelesaikan itu wajib untuk menyusun karya ilmiah. Nah, Oke. misalnya Dokter Arya, tapi tentu uh, sedikit agak beda ya. Sedikit agak beda itu bisa langsung mempublikasikan karya ilmiahnya yang ketika masa masa studi gitu ya. Tapi kalau yang sudah doktor misalnya itu juga ada sedikit ada pertimbangan lain. Jadi pada prinsipnya itu semua data yang sudah diperoleh teman-teman itu kita pertimbangkan. Prinsipnya begitu. Prinsipnya. Baik, baik Tapi Prof. tapi kalau Baik Prof masa Fauzi. studi kita tetap masih 2 tahun saat ini ya. Mm. Tapi semuanya dapat kita hitung-hitung lah intinya begitu. Baik, baik. Sama satu lagi Prof atau Dokter Aryadi, apabila nih contohnya dulu dia memang sudah konsultan dari lulusan fellowship, misalnya ngambil fellowship HIPNI misalnya, Dokter Aryadi. Tapi ternyata mau minat nih ngambil SP2, mau ngambil SP2 pediatrik karena ada Dokter Aryadi. Itu bagaimana dok? Boleh nggak tuh dok? Jadi kalau ya kalau sebetulnya kalau di kita aturannya pada konsil Dokter Abai itu harusnya itu adalah yang sebelumnya sudah mengambil fellowship. Ini kalau tapi fellowship di Indonesia ya, misalnya Dokter Di Abai itu Indonesia, di HIPNI, Indonesia. itu karena HIPNI itu adalah bagian fellowship yang ke konsil itu adalah bagian dari sub SP, harusnya itu lanjutnya sebagai subspesialis itu HIPNI. Oke. Harusnya ya. Tetapi, tetapi kalau memang itu tidak disebutkan gelarnya, itu nanti ngambil subspesialis yang lain ya boleh aja. Hmm. Misalnya Dokter Abai dulu pernah ada riwayat ya, fellow itu nanti ngambil lagi bidang lain boleh, tetapi dengan catatannya harus 2 tahun. Oke, jadi sebenarnya walaupun sebelumnya sudah selesai fellow dan sudah ada gelar konsultan dari fellowshipnya, mau ngambil lagi nih, misalnya mau semangat belajar lagi, tapi sekarang ngambil SP2 di bidang yang berbeda, pada dasarnya sih diperbolehkan ya, Prof ya. Iya, Oke. tetapi dasarnya itu Hmm. memang idealnya itu ada kalau aturan Kepkonsel itu lanjutnya pada bidang yang sama. Idealnya Oke, begitu. oke, baik, 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 baik. Terima kasih, Prof. Terus ini ada satu lagi mungkin ini nggak apa-apa nih Prof, agak overtime waktunya, tapi mungkin partisipan masih semangat ini. Oke, Saya gimana? takutnya nggak apa-apa ya Prof. Boleh Ada lima lagi menit lagi, pertanyaan ini. boleh. 5 menit lagi boleh dokter, baik nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Ini Prof, mungkin dua pertanyaan. Mas, apa Dok? Saya dulu SP1-nya bukan lulusan Orto FKUI. Nah, apa saya jadi sulit nih untuk keterima di program SP2 Orto FKUI? Itu gimana tuh Dokter Ya, Aryadi itu? kita prinsipnya itu semua SPOT itu kan banyak tuh di kita itu yang sudah ini terbukti ya. Itu kita dari mana saja kita nggak ada masalah. Yang penting itu yang pertama tentu memang mau belajar. Mau belajar itu maksudnya ditunjukkanlah upaya-upayanya mau belajar, termasuk publikasinya juga ada keinginan mengumpulkan kasusnya juga banyak. Subspesialis nih pada prinsipnya di kami ini, Dokter Abai, itu targetnya itu adalah pemerataan. Mm-mm. Kedepannya pemerataan. Jadi oleh karena itu saya tadi menekankan di awal seyogianya itu adalah harus balik, seyogianya balik ke tempat asal.
tempat asal mula bekerja. Jadi kalau yang ke Aceh balik ke Aceh, yang mana lah balik dulu berbakti dulu lah nanti. Kalau misalnya setelah itu mau pindah ke institusi lain ya boleh. Jadi konsepnya adalah pemerataan, pemerataan pelayanan. Finally pemerataan pelayanan atau sesuai dengan kebutuhan pendidikan misalnya ya. Jadi nggak ada masalah tuh mau dari Unhas kah, mau dari mana-mana kita nggak melihat itu Dokter Abai. Iya, malahan di angkatan saya, Prof, banyak. Kita 50-50 yang UI, yang dari luar juga sama. Jadi nggak Boleh, mayoritas, nggak nggak ada. minoritas. Beragam. Ya. Dari Kita Udayana, nggak ada dari masalah. Unhas. Bahkan sebetulnya Heeh. untuk spesialis pun juga begitu. Kalau di UI itu 30% lulusan UI, 30% itu lulusan FK negeri lain, 30% itu rata-rata dari non PTN. Jadi kita Mm-mm. sesuai dengan namanya Dokter Baik, Iya. Universitas Jadi Indonesia. tidak ada privilege khusus, tidak ada yang Nggak membeda-bedakan ada. dan tidak ada diskriminasi ya, Prof. Memang balik Iya, lagi objektif ya, Prof. iya. Oke, Prof, satu lagi, Prof. Dok, kalau status saya saat ini sebagai ASN, TNI, atau Polri, atau staf pendidikan atau dosen, apa kira-kira ada nggak benefit yang saya dapatkan jikalau saya bergabung dan lulus di program SP2, Ini penting terutama Dokter di Abai. Orto FKUI? Ini Gimana? Mungkin penting. Dokter Aryadi? Iya. Penting ini, penting ini. Pertanyaannya penting Hmm. banget. Kalau SP2 subspesialis, kita lebih nyebutnya sekarang lebih ke arah subspesialis ya. Kakak ini 9, itu direken kenaikan, itu direken sekolahnya ya untuk kenaikan golongan, kenaikan jabatan dan kalau nanti memang dapat disetujui karena memang setara dengan dokter, itu potensi untuk menjadi clinical profesor itu jalur subspesialis. Jadi itu sudah pasti, apalagi ASN TNI itu mah sudah pasti direken Dokter Abai. Baik, Karena baik, Prof. jenjang pendidikannya itu adalah formal. Nah, jadi banyak kalau dari karir itu jelas kelihatan banget. Makanya seperti saya sampaikan itu ambil. Kalau ada kesempatan ambil karena itu sangat bermanfaat menyesuaikan status kepegawaian yang disampaikan Dokter Abai. Termasuk untuk dosen banyak banget bedanya. Iya, Prof. Ini Begitu saya juga Dokter. sedikit sedikit sharing, Prof. Termasuk untuk dosen adalah kriteria pemenuhan BKD dan naik jabatan fungsional. Mungkin teman-teman sebagian ada yang masih nganggapnya gaptek nih, apa sih yang diomongin. Percayalah, sama saya beberapa tahun yang lalu juga sama kayak teman-teman, buta perihal dunia akademis atau sebagai dosen atau staf pendidik. Tapi sekarang saya jadi nggak. Nah, untungnya adalah sedikit, Prof, ini boleh sedikit ya, Prof. Boleh Untungnya dong, adalah boleh. saya saya dapat selesai dulu program SP2, habis itu saya baru daftar jadi dosen, dan ternyata sertifikat profesi atau ijazah yang saya punya itu ber- sangat berguna banget. Saya aja nggak ngeh kalau seberguna itu, karena mungkin teman-teman pernah dengar ada asisten ahli naik jabatan fungsional menjadi lektor atau lektor kepala. Dengan bermodalkan itu saja, secara salah satu prasyarat saya udah bisa jadi lektor kepala sebenarnya. Cuman ada beberapa syarat yang belum saya penuhi, contohnya lama mengajar, kayak gitu. Percayalah teman-teman yang mungkin mengikuti acara ini, mungkin mikir, ah ini kan untuk staf dosen, saya mah dokter swasta. Mungkin saya nggak kepikiran, tapi program pemerintah akan membuka FK banyak dan program spesialis SP1 banyak. Bukan tidak mungkin rumah sakit teman-teman yang di Jabodetabek atau di daerah bisa jadi RS Jejaring dan teman-teman direkrut menjadi staf dosen. Itu udah banyak kejadian, termasuk di rekan-rekan saya atau junior-junior saya. Bahkan nanti ya, kalau istilah dosen itu ada NIDN yang sekarang disebut NUPTK, kita resmi terregistrasi, dan semua yang kita dapat dari program SPA 2 ini di-recognize banget seperti yang Prof. Fauzi bilang. Jadi untungnya kita belakangan, kita nggak tahu di awal, tahu untung ada ini jadi ini kita. Bahkan kaget sendiri. Mungkin ada tambahan Dokter Radadi. Ya, Ya, jadi karena ini sebuah program pendidikan yang recognize ya, Hmm. diakui, endorse, dan ada terminologinya oleh undang-undang. Jadi nanti tinggal apa di ujung tuh tinggal connecting aja. Kalau apa dulu sebelum ada sub SP, ya memang kan di dunia ortopedi itu hanya ada velo. Ya nggak apa-apa. Walaupun pada saat bersamaan, kalau kita lihat anak, penyakit dalam, bedah, obgyn ya, empat besar itu dia udah sub SP. Nah, kita belum ada. Nah, kita membuka, maksudnya FKWRC membuka, diikuti oleh UNER, diikuti oleh UNHAS, mungkin nanti oleh senter pendidikan yang lain.
Nah, dengan ini udah ada Permendiktinya. Jadi memang sub SP hanya oleh apa prodi yang eh, universitas bekerja sama dengan RSPPU. Nah, kalau dari sudut pandang karier sebagai ASN apapun itu, tentunya memerlukan ya begitu ya kalau birokrasi ya memerlukan dokumen. Dokumen yang dikeluarkan oleh institusi yang valid. Nah, inilah kelebihannya apa lulusan sub SP karena kita memiliki dokumen yang valid. Nah, terakhir Prof mungkin tadi jadi eh, untuk kedokteran kita tidak hanya mendapatkan Serprof ya Prof, tapi kita juga mendapatkan ijazah. Jadi ada ijazah. Nanti mungkin Prof tolong ya Prof highlight ijazah, Serprof, Serkom. Sedangkan kalau yang lain mungkin hanya Serkom saja. Padahal kelengkapan dokumen ini dibutuhkan untuk proses kenaikan pangkat. Saya, NIP saya Kemenkes. NIP saya Kemenkes, tapi saya juga dosen. Nah, tapi saya duluan jadi dokter. Jadi ketika jadi dokter, saya dapat kemudahan untuk naik pangkat gitu loh. Nah, ini si sub SP ini setara dokter gitu loh. Nah, saya ada doktor, ada sub SP karena walaupun saya sudah ya secara kompetensi insya Allah kompeten ya, tapi saya juga ingin secara legal formal saya juga direcognize sebagai seorang sub SP. Jadi jalur saya dua. Saya bisa profesor secara akademis, tapi saya juga bisa profesor secara klinis. Ya, nanti rezeki aja. Atau kalau nggak rezeki jadi profesor ya nggak apa-apa juga. Tapi paling nggak udah terbuka itu ininya tinggal gelinding aja gitu ya. Nah, tadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Dokter Abai. Jadi Kemenkes sekarang ini membuka ya hospital base unit itu udah ada di undang-undang. Jadi itu nggak mungkin di anu lagi udah ada di undang-undang. Nah, otomatis pada saat hospital base itu akan membutuhkan staf-staf pengajar. Ya, mohon bedakan ada seorang ortoped pasiennya banyak. Artinya dia seorang klinisi yang handal. Tapi belum tentu dia staf pengajar yang handal. Belum tentu dia staf pengajar yang certified. Ketika kita bicara certified dan handal, maka seseorang dengan apa gelar atau dengan ijazah Serprof sub SP, dia leading di depan, ya. Jadi mohon dibedakan gitu ya. Yang satu klinisi, yang apa-apa itu kan suatu kemajuan karir pengembangan diri. Tapi kalau memang nanti misalnya terbuka karir di apa namanya rumah sakit pendidikan yang diutamakan adalah tentu yang memiliki sub SP ini. Belum lagi ke depan nih belum tahu nih. Tadi kalau kita bicara ke rumah sakit paripurna hanya nanti apa eh, yang paling apa paripurna kan paling tinggi ya. Nah, itu hanya menerima sub SP. Nanti plafon BPJS yang paling tinggi di paripurna. Oke? Gitu ya. Iya, 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 kebayang. Ya, Baik, baik, oke. Dokter Makasih. Aradi. Terima kasih atas penjelasannya, Dokter Aradi dan Prof. Fauzi. Mungkin mengingat waktu sudah pukul 11.15 dan mepet juga untuk sholat Jumat. Mungkin ini sesi terakhir pertanyaan kita, tetapi untuk peserta yang masih ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan nanti ke sekretariat, akan kita jawab secara jalur Japri ya, personal message. Dan sebelum mengakhiri, ada baik kita dokumentasi dulu, Prof. Fauzi dan Dokter Aryadi. Mungkin sekiranya teman-teman sejawat peserta bisa open cam untuk dokumentasi kita akan dipandu oleh Mbak Nurul. Monggo Mbak Nurul. Baik, Prof, dokter, rekan-rekan sejawat sekalian, mohon untuk dibukakan videonya. Kita akan 3 kali tag karena ini ada 3 slide. Baik, slide pertama, Prof. Fauzi, Dokter Putu, dan lain teman-teman. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Baik, sebentar. Ya, baik, slide kedua. Brigjen dan Dokter Rangga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Prof. Dokter. Terima Baik, kasih terima semuanya. kasih Mbak Mudah-mudahan Nurul. bermanfaat Oke, Dokter Abai dan teman-teman.
Iya, Sampai izin ketemu izin lagi. saya tutup ya, Bro. Iya, terima kasih Oke. banyak Prof. Fauzi dan Dr. Aryadi atas waktunya. Baiklah, teman rekan sejawat dan partisipan. Sampai juga kita pada penghujung acara dan saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan apresiasi tertinggi juga kepada narasumber kita dan juga tim pendukung seperti Sekretariat Mbak Nurul dan rekan-rekan. Akhir kata mungkin saya tutup sedikit pantun dari ChatGPT sebenarnya. Izin ya, Prof. Kalau Prof nanti Silakan. ada pantun, monggo, Prof. Tolong, Prof. Lanjut, lanjut, lanjut. Pergi ke taman melihat bunga. Bunga Oke. mekar, harum baunya. Sampai di sini acara kita. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Sukses Izin semuanya. pamit, Sampai Bro. ketemu. Dokter Terima sukses. kasih. Ya, Bro.